Baik. Selagi tidak dilakukan lagi, tidak mengulang lagi, ya tidak ada, Bang. Berarti orang yang sudah dibaptis dosanya dibersihkan, dosanya bersih Sudah gitu ya. disucikan, Mbak. Baik. Ya, bahasa teologi itu disucikan. Pembersihan Bang di sini. Bukan pengampunan, Bang. Disucikan. Beda pengampunan, beda disucikan. Baik. Kalau pengampunan itu berarti orang tersebut melakukan hal yang dosa lagi, ya dia harus sujud lagi minta ampun. Bukan karena dia sudah dibaptis lantas seenaknya berbuat dosa lagi, bukan. Bukan seperti itu, Bang. Baik. Ya. Kalau menurut Anda Yesus itu di tiang salib itu kan ya? Itu tujuannya apa sih disalib, Bang? Untuk mengampuni dosa, menghapus dosa, atau tidak ada tujuan? Ya, itu adalah memang rencana daripada iblis supaya untuk menyingkirkan Yesus ini. Tetapi Bapa di sorga mengubah kutuk menjadi berkat dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, ya, mengampuni dosa setiap manusia yang percaya kepadanya. Yang percaya, Bang, ya. Baik. Jadi Anda percaya Yesus mati di salib mengampuni dosa, betul? Iya. Betul? Oke. Berarti hari ini Anda nggak punya dosa dong, kalau Anda nggak ada sudah percaya itu. Iya, selagi tidak melakukan hal dosa, Bang, tidak punya dosa. Hari ini Anda Selagi ada kita dosa apa melakukan, enggak? ya, Hari ini Anda punya dosa apa enggak? ya nggak ada lah. Oh, nggak ada. Mantap. Anda Ya, konsisten. makanya orang Anda Kristen konsisten. itu- Anda konsisten berarti Yesus itu mengampuni dosa orang Kristen. Jadi orang Kristen itu tidak berdosa semua. Artinya orang Kristen masuk surga semua ya. Yang mau taat, Bang. Karena jangan dilihat Kristennya, Bang. Ada Kristen juga, Bang. Ya, saya sabar dulu, Bang. Bangsa penjajah itu Kristen nggak, Bang? Kristen, tapi mereka belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bangsa Tapi penjajah, Bang. kalau dia percaya Yesus dibaptis menebus dosa dia gimana? Itu namanya kalau asal percaya belum sungguh-sungguh, ya. Dia harus tidak hidup dalam kebenaran. Iya, makanya harus tahu, Bang. Harus tahu itu hukum-hukum dari Tuhan. Jadi kesimpulannya tidak otomatis orang percaya Yesus disalib tidak otomatis dosanya dihapus, tidak otomatis gitu ya. Iya. Harus bertobat sungguh-sungguh, Bang. Makanya Yesus mengatakan, kalau kau mengasihi aku, kami menuruti perintah-perintahku. Jadi jangan mengatakan aku percaya Yesus, aku mengasihi Yesus, tapi tidak patuh kepada perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa, Bang? Ada dalam Bible. Nanti Anda baca sendiri. Jadi menurut Anda ada juga orang Kristen masuk neraka gitu ya? Ada banyak, pendeta pun banyak. Ini saya harus jawab jujur. Ya, pendeta pun jangan dikatakan gelar pendeta sudah tiket masuk ke surga. Bukan begitu, Bang. Ya. Tapi kalau mereka percaya Yesus menembus dosa mereka gimana, Bang? Ya, kalau asal percaya saja dan tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan, Bang, ya. Melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hati Bapa, Bang, ya. Itu adalah suatu kebenaran, Bang, ya. Jangankan kau seorang pendeta atau seorang pemuka agama dalam Kristen, Bang, ya, masuk ke dalam dosa kalau melakukan hal yang tidak berkenan di hati Bapa, Bang. Menurut Anda, Yesus ini dibaptis ini menghapus dosa siapa aja? Orang-orang terdahulu kah atau orang-orang yang akan datang? Iya, semua orang yang percaya kepadanya, Bang. Baik itu dari Muslim, kalau mereka percaya kepada Yesus, ya, akan disucikan. Akan disucikan, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Bukan berarti sudah disucikan. Menurut sejarah, tapi berbuat dosa lagi. Menurut sejarah, ya, tentara Romawi sama Kayafas bekerja sama dengan tua-tua Yahudi menangkap Yesus dan ingin membunuhnya itu bukan tujuan menghapus dosa mereka, tapi faktor politis, Bang. Pertanyaannya, Bang. Iya. Kenapa Kristen mengambil momen ini pengampunan dosa, sedangkan pelakunya bukan tujuannya pengampunan dosa? Dari mana Kristen mengambil jatah ini, Bang? Silakan. Iya. Karena seperti yang tertulis, ya,
terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Makanya teman-teman Muslim itu bilang, oh Tuhan kalian itu Tuhan terkutuk, ya kan? Bukan kami Muslim, jangan menuduh kami. Jangan menuduh kami, Bang. Ya, berdasarkan data. Ya, saya biasa dengar, Bang. Saya biasa dengar di komal-komal, Bang. Berdasarkan ya, data, anda Bang. Oke, itu kan biasa dikatakan. Mesti saya luruskan dulu. Menurut Paulus, abang harus menyalahkan Paulus atau mengiyakan Paulus. Menurut Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu bukan pernyataan Muslim, ini pernyataan Paulus. Kalau Anda setuju silakan, betul. Kalau tidak setuju salahkan Paulus, Bang, jangan salahkan Muslim. Betul. Ya, Oke, sekarang kan, apakah Anda setuju pernyataan Paulus Yesus terkutuk atau tidak? Silakan. Iya, maka itu Bapak Elohim mengubah kutuk itu, Bang, menjadi berkat. Coba Anda lihat sekarang, Bang. Simbol penyaliban itu simbol terkutuk, Bang, ya. Tapi bagi Kristen itu adalah berkat. Kenapa? Tanpa darah tercurah di kayu salib, tidak ada penebusan dosa. Enggak, tadi pertanyaannya begini, Bang. Dari mana? Ya, Anda mau bantah apa lagi? Anda mau bantah apa lagi, Bang? Bisa nggak apa-apa. Saya nggak bantah Anda kok. Saya justru mengiyakan Anda aja, nggak apa-apa. Ya, tadi pertanyaan dari Bang Hendy itu, dari mana momen itu di Kristenan itu menjadikan momen dosa digantung, sementara pada waktu itu kan ada yang dilanggarnya, begitu ya? Oke, saya persingkat. Yang menangkap Yesus dan otak pelakunya tentara Romawi dan Kayafas. Tujuannya hal politik. Tidak ada tujuan mereka menghapus dosa. Tapi Kristen mengambil momen menghapus dosa. Kok bisa, dari mana momen ini Anda ambilkan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dindaku Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Silakan deh Abang Osama STT ini, silakan Anda jawab, nanti Bang Juma yang nanggapi. Saya juga gantian lah kalau ada adekku sayang ini, aduh ilmunya. Silakan Masya Allah. Maha suci Allah. Iya, saya kalau dengan Bang Suma ini sudah biasa debat. Cuma mungkin Bang Suma nggak hafal ini saya. Sudah biasa. Lanjut, Bang. Iya, kebanyakan biasa kalau nggak ketemu pembahasannya saya diturunin. Percaya aja, Bang. Saya diturunin. Kenapa? Karena Bang Suma ini nggak bisa menjauh. Dan apa yang saya ngomong itu benar. Diturunin. Ini sebelum saya ngomong saya sudah kasih tahu. Iya. Kalau saya diskusi dengan binatang kan percuma, Bang. Saya harus diskusi dengan manusia kan. Betul. Ini baru kata pembukaan yang aja. Berwujud manusia itu otaknya tidak berfungsi kan, Bang gitu, Suma. Bang. Kan itu. Bang Suma. Saya tidak akan pernah mau menyia-nyiakan waktu saya yang berharga diskusi dengan binatang kan gitu. Sebagai Saya bukan ustad. Kata siapa saya ustad? Kata siapa saya ustad? Saya ini penginjil jalanan yang akan menginjili semua orang Kristen supaya mereka sehat berakal, bukan gila permanen. Jangan gitulah, gitu ya. Bang. Jangan Ya, gitulah, Bang. makanya. Abang bukan penginjil, Abang Saya pendakwa. Saya penginjil. Saya mengajarkan Injil. Boleh saya tanya, Bang? Oke, boleh saya tanya, Abang teologinya di mana, Bang? Sekolahnya, Bang? Sekolah Tidak teologinya perlu di mana, Bang? teologi, sama seperti Paulus tidak itu sekolah, dia, Lukas Bang. tidak sekolah, Markus tidak sekolah, Petrus tidak sekolah, bahkan Yesus pun tidak pernah sekolah. Orang sekolah itu hanya untuk mendapatkan ijazah, bukan berarti dia pintar. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang tidak memiliki mutiara. Kenapa? Karena Yesus melarang memberikan mutiara kepada babi. Gitu, Bang. Jadi gini, Bang. Ya, Bagi ini Yesus, Gurunda Kristen yang itu sangat saya babi. hormati, Bang. Itu dulu. Yesus Gini, mengatakan Gurunda. Kristen itu babi Saya dan juga sangat anjing kan menghormati. gitu. Ya, Ya makanya kalau sekalipun- berbicara itu hati-hati kalau berbicara. Sekalipun Saya mengatakan kalau saya bicara dengan binatang, saya akan membinatangkan orang tersebut kalau memang dia lebih pilih menjadi binatang. Paham? Tapi Ya, saya nggak akan apa-apa, memanusiakan Bang, nggak binatang apa-apa. kalau binatangnya mau ya, dimanusiakan. mungkin Paham sampai situ ya? teman-teman bisa lihat ya, ini Kristen Paham sampai situ ya? yang Paham sampai maha sana? kasih. Nah. Sekalipun sudah dikatakan Kalau binatang, Yesus mengatakan bahwa Kristen itu Tapi anjing masih dan mengasihi. babi, anjing dan Masih babi masih mengasihi mending. Gurunda. Kami umat Islam masih menghargai ente, paham?
Meskipun Yesus menganggap kau anjing dan babi. Paham Sam Siti ya? Oke? Saya mengatakan Paham, saya masih Gurunda. memanusiakan. Saya Ya. masih memanusiakan binatang yang mau dimanusiakan. Paham? Paham Oke, Gurunda. oke, silakan masuk ke materinya. Silakan. Iya, jadi gini Gurunda, saya itu meskipun dicaci maki ya, itulah sikap Kristen itu Lah, kita yang harus mencaci maki mencerminkan tadi kasih. kan ente yang mencaci maki barusan. Makanya saya tanggapi, kapan saya saya mencaci? mengatakan saya Ya, memanusiakan sabar, Bunda. meskipun binatang. Binatang bagi Yahudi itu kalian. Ya, kapan Paham saya nggak? mencaci maki? Kapan Anda saya mencaci maki mengatakan Gurunda tadi Bang? kalau Suma begini. Ya nggak Iya, apa-apa. saya menjawab. hanya menyinggung. Saya menjawab bahwa saya hanya manusia-manusia yang menyinggung. dibinatangkan oleh Yahudi, kami umat Islam masih memanusiakannya. Tapi saya dalam dunia dialog, saya terkadang menghadapi manusia yang berwujud binatang. Dan saya selalu berupaya untuk memanusiakan binatang-binatang yang dianggap binatang oleh Yahudi ini. Nah, kan gitu, saudaraku. Saya memaki Gurunda dengan kata Saya binatang tidak tadi, mengatakan Bang. Anda memaki. Anda mengatakan dari tadi kalau sama Suma itu saya diturunkan. Saya menjawab, diturunkan Ya. kalau manusia itu wujudnya, tapi otaknya otak binatang, kan gitu. Loh, Paham ya? Anda Saya kan tidak belum- mau menghabiskan belum- waktu saya dengan manusia yang hanya wujud, tapi tabiatnya Oke. binatang. Jadi mau diturunkan ini. Jadi mau Ya diturunkan tergantung. binatang kalau binatang ini mau Tergantung kalau diturunkan ini. Anda adalah berwatak binatang, ya diturunkan. Simple kok. Simple. Saya berwatak kasih Gurunda. Kalau berwatak Gurunda. kasih nggak mungkin jadi Kristen. Lucu ente. Kasih kok Kristen. Gimana Ya, ceritanya jadi kasih kasih itu- Kristen? Hah? Oke, kasih itu jadi apa, Bang? Kasih Bukan Kristen. itu mengajarkan orang lain untuk mentaati perintah-perintah Taurat. Menurut Yesus, Matius 5 nomor 19, itu baru kasih. Ya, kembali lagi ke Kristen. Anda membaca Bible kan Iya. berarti Kristen. Kristen apa? Kenapa Kristen? Matius itu kan bukan kitabnya Kristen. Matius itu adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang Yesus. Lalu kemudian dalam bentuk bahasa Yunani mereka membuat konsili untuk meloloskan kitab-kitab yang mereka kanon. Loloslah Matius. Padahal Siapa itu yang hanya bilang? surat kabar. Kan begitu. Siapa yang bilang kalau Injil itu bukan kitabnya Kristen? Sekarang Yesus mengenal Siapa yang Bible bilang? Anda enggak? Yesus mengenal kitab Anda enggak? Nah, ini Injil bukan diturunkan, Bang. Enggak sama Al-Qur'an diturunkan. Mana Ini ada Injil. kemudian Bang, yang kau sebut Injil itu Injil. adalah Lukas, Markus, Matius, yang itu bukan Injil. Inilah kamu itu sebagai Kristen harus belajar buku-buku wartawan itu bukan Injil. Oke. Ya, kita gantian, Bang. Kita gantian dulu, Bang, Ya, ya. memang kan dari tadi kita Yang ganti, saya tidak dimaksud- bicara sendiri. Ya, oke. Oke, ya. Yang dimaksud gimana? Injil itu bukan seperti narasi bahwa Injil itu turun dari langit, turun sejak Yesus bayi. Bukan seperti itu, Bang. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan, sang pemberi itu dari atas. Yesus yang menerima, yang memberi di atas. Berarti firman yang dimaksud Yesus dari atas. Gak usah lebay. Sedangkan buku-buku yang kau maksud itu adalah buku-buku hasil penyelidikan orang kan. Itu bukan Nah, Injil. itu Lukas. Ya, itu Lukas. bukan Injil, itu bukan Lukas, Injil. Apa maksud? Itu bukan Ya. Injil, itu Bible. Tetapi Karangan Markus, karangan Matius, dan seterusnya kan Markus, gitu. Yohanes, ya, itu dicatat langsung. Iya, ya, dengan dicatat. kesaksian Kesaksian, kesaksiannya bukan hidup dari mulut sejaman. Yesus. Bukan dari mulut Yesus. Ya, dia kan hidup. Dia Bukan hidup dari mulut sejaman, ya. Yesus. Kan sudah aku bilang, wartawan yang mencatat kesaksian-kesaksian orang tentang Yesus. Tapi bukan Ya, firman pastilah Tuhan. dicatat. Bukan firman Ya. Tuhan. Bukan sabda Yesus Jadi, juga. Begitu. Jadi maksud Gurunda begini, apakah perlu ada kitab lagi yang kitab Yesus begitu? Artinya Yesus yang menulis gitu, Bang. Perlu begitu, Bang? Yesusnya menyampaikan firman kan, dan Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Iya. kepada Yahudi kan. Iya, maka itu dicatat oleh para Nah, muridnya. mana segala Ya. firman itu? Mana segala firman tersebut? Iya, itu Iya. sudah disampaikan. Mana segala firman itu telah mana? kusampaikan. Segala firman yang tadi yang Yesus terima dari Tuhannya mana? Nah, ini gimana sih?
Gurunda ini tiap hari baca-baca Bible kok malah bertanya. Saya bertanya mana segala firman, bukan wartawan. Segala firman Yesusnya, bukan segala firman Paulus, bukan segala firman Lukas. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, menurut wartawan. Ya sudah, kalau itu begitu salah mana? satunya. Nah, mana Itu ucapan salah satunya, Yesusnya? Bang. Mana ucapan yang Yesus lainnya yang itu tidak banyak. yang tidak bercampur aduk dengan wartawan? Mana? Iya. Yang lainnya perkataan Yesus itu, aku, ini salah satu Bang ya. Aku berasal dari atas, kamu Ya dari bawah. itu kan ya. yang didapatkan oleh wartawan. Yang saya maksud di sini adalah segala wartawan firman, lagi. segala firman yang tidak tersentuh oleh orang-orang lain ini untuk gimana sih, menjamahnya dan Gurunda? menambahkan dan mengulangi. gimana sih, Gurunda? Mana segala firman yang Yesus terima mana? Mana segala firman yang Gimana Yesus sih, terima Gurunda? mana? Ketika kami mengutip perkataan Yesus dikatakan wartawan. Ini gimana sih? Dengarkan, pasang kupingmu baik-baik. Yesus mengajar. Ketika Yesus mengajar, di situ tidak ada buku Lukas, tidak ada buku Matius, tidak ada buku Markus, tidak ada buku Yohanes. Paham situ? Tapi Yesus sudah mengajarkan. Iya, memang benar. Ya, diam dulu. Memang benar. Yesus, Ya, diam dulu. Yesus sudah mengajarkan firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Ada nggak yang mencatat? Nggak ada. Ada nggak yang menghafal? Nggak ada. Lalu kenapa ada buku-buku ini? Buku-buku ini ditulis oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang menulis berdasarkan hasil penyelidikan yang terkait dengan peristiwa Yesus penginjilan kepada kaumnya Bani Israel. Sampai situ paham? Loh, siapa bilang sampai Bang? situ, Bang. Kalau abang yang maksud ini Lukas, lah iya. Tapi kalau Matius, ya Oh, itu nggak murid bisa. Yesus, Bang. Bukan. Yohanes, Anda kenapa baca nggak Matius bisa? 9. Aduh. Anda baca Matius 9 nomor 9. Apakah itu murid Yesus yang menulis Gimana, Matius? Bang? Bukan. Coba baca Matius 9 nomor 9. Apakah penulis Iya, Matius itu jadi murid siapa? Yesus? Orang yang tidak dikenali. Karena memang bukan firman Tuhan. Matius ini Namanya murid doang. Yesus, Bang. Namanya doang yang sama, tapi bukan murid Yesus yang Matius bernama ini. Matius itu yang kemudian menulis Matius. Coba Anda baca Matius Jadi 9 nomor Matius 9. siapa? Matius yang Oke, tidak jadi Matius dikenal. siapa? Berapa kali saya harus bilang? Kok bisa Matius tidak dikenal? Makanya belajar. Gimana sih, Abang? Saya memanusiakan Aduh. yang tadinya bukan manusia. Kalau Anda masih tetap seperti ini, Anda tidak berubah. Coba Anda lihat di dalam kitab Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ini siapa ini? Gurunda ini gimana sih? Aduh, kalau Gurunda berada dalam keraguan-raguan, ya dalam kitab Anda itu mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab. Ahli kitabnya mana? Mana ahli kitabnya? Yang mau ditanyain? Ya Oten. Oten Ya, itu bahlul kitab. Ahli kitab. Bahlul kitab Aduh, ini Oten. gimana ini? Hei, Bahlul. Kalau kau disebut ahli kitab, kau bisa Ibrani, bisa Yunani, bisa Aramaik, itu baru ahli. Terjemahan kau ahli nyibul iya. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9 kalau Anda ahli. Setelah Yesus pergi dari Apa? situ, Yesus melihat Bang. seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia memanggil Bunda. dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius. Lalu jangan bicara sendiri kau. Jangan bicara sendiri. Jangan kau nampakkan kebinatanganmu di depanku. Jangan bicara sendiri. Saya kalau sedang bernarasi kau dengar. Kau sudah panggil guru itu sudah betul. Ya, kau tinggal kau dengar. Habis itu kau tanggapi. Jangan kau ngomong sendiri. Apakah benar itu yang dikatakan Yesus? Jangan kau melemparkan kemudian barang-barang kudus kepada orang kamu. Hah? Anjing dan babi. Mungkin karena ini Anda sedang dibacakan pewarta menulis, Anda nyerocos. Diam dulu. Habis itu kamu terangkan maksudnya. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius itu lalu mengikuti dia. Ini penulis atau bukan ini yang bernama Matius di sini? Coba kau jawab, silakan. Ya, ini memang sulit. Menurut kami ya Matius. Itulah murid yang Yesus. disebut Tapi bahlul kitab. Menurut Gurunda, ya. Nah ini gimana?
Masa kau yang lebih katakan paham. Masa kau katakan itu adalah Matius? Hah? Kalau Oke. itu adalah Matius, Gini, bukan Gurunda. narasinya. Setelah Gini, Yesus gini, pergi dari Gurunda. situ, Gini Gurunda, Matius ini masih giliran saya bicara bang, masih giliran saya bang, melihatku masih sabar. Aduh, dan gimana duduk ini, di rumah Gurunda? cukai, lalu dia memanggilku, ikutlah aku. Maka aku berdiri dan mengikuti Yesus. Itu kalau aku adalah Matius. Gurunda gini, Nah, silakan. tunjukkan paham teologi atau dosen-dosen teologi yang mengatakan kitab Matius itu bukan Matius murid Yesus, tunjukkan bang. Hai, Tunjukkan, Bang. satu paket orang-orang Kristen itu satu paket. Satu paket orang Kristen itu pasti akan mengatakan itu Matius. Kata Nah, Yesus. kenapa Anda bantah? Nah, saya bantah karena tidak Gurunda sesuai dengan bantah? logika sehat. Saya bantah Ya, karena nggak tidak sesuai dengan sesuai logika sehat. Enggak sesuai dengan narasi abang. Itu yang tertulis di situ. Makanya saya katakan kamu itu bukan ahli, tapi kamu bahlul. Saya katakan kalian bukan ahli, kalian bahlul. Kalau Anda mengatakan para pendeta, para teologi, Yesus memang mengatakan kepada muridnya yang lagi-lagi terekam oleh penulis, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Memang tugas kalian menyesatkan banyak orang. Harus dengan api itu. Coba kau pelan-pelan baca itu Matius 9:9. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan, gunakan akal, sambungkan antara mulutmu dengan akalmu. Coba, saya diam, silakan. Justru Gurunda ini yang memutar balikkan firman. Nah itu gimana? Coba kau baca jelas-jelas dulu. Penulis. Kamu baca Dikatakan dulu. bukan Matius. Kamu baca dulu, baca Matius 9:9. Pelan-pelan kamu baca, pelan-pelan. Dibacakan aja bang. Soalnya kalau Ya, saya baca sudah ini baca dan kesimpulan terjeda. saya itu tadi. Saya sudah baca dan kesimpulan saya, penulis Matius bukanlah murid Yesus. Oke. Nah, sekarang kamu saya izin mengatakan terjeda. saya salah. Oke, saya Nah, izin silakan. terjeda sebentar ya. Matius 9 ayat 9 ya. Saya izin terjeda sedikit ya. Silakan. Inilah teman-teman, saudara-saudari kita ini so cantik, so paten gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Bang Yesus, Zuma Yesus. terpental laporin ini chat. Malam Baik terpental. bang, baik bang, baik Datu, baik. Nah, di dalam pengajaran Yesus sendiri, konon melarang muridnya melemparkan barang-barang kudus kepada anjing dan juga melemparkan mutiara kepada babi. Mereka Oke, merasa Gurunda, pintar. Nah, silakan. Oke, Gurunda, saya sudah baca. Ya, tidak ada saya dapati di situ yang datanya menuliskan bahwa Matius itu adalah Matius yang lain. Gak ada bang. Dari mana Anda mengatakan bahwa itu Matius yang lain? Setelah Matius, Yesus pergi ke-12 dari murid situ, Yesus. ya saya baca. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang bernama Matius. Itu siapa itu Matius yang diceritakan oleh Matius, penulis Matius ini? Ya, masih murid Yesus. Siapa itu muridnya? Iya, masih murid Yesus. Yaitu Iya, Matius. siapa muridnya? Di mana di Siapa? situ dikatakan? Iya, di mana di situ dikatakan bahwa Matius itu adalah Matius yang lain? Ya ini dia Gitu, sudah Bang. bernarasi nih. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Iya. Lalu? Ya, kenapa dia tidak mengatakan lalu Yesus melihat aku? Nah, kalau ya oke, saya ikuti dulu Gurunda ya. Misalkan itu Matius lain ya Bang ya. Misalkan dulu Bang ya. Di mana yang dikatakan Matius yang lain itu dikatakan dia yang menulis kitab Matius di mana Bang? Lah, ini penulisnya Di mana, Bang? berkata Yang- Yesus, penulis atau pengarang atau wartawan buku Matius sedang menulis bahwa Yesus melihat seseorang bernama Matius yang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius itu, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius Iya. lalu mengikuti dia. Ini penulisnya siapa? Matius gitu. Oh iya. Saya paham Bang. Oh, telat Berarti dia harus menulis Yesus melihat aku begitu ya? Kalau itu adalah Begitu muridnya. ya? Iya dong. Iya. Kalau dia Ya, adalah muridnya tapi harus kayak ini gitu kan dong. ini kan dikisahkan
dan dikisahkan itu sudah dikisah-kisahkan lagi dari beberapa orang gitu Bang ya, sampailah kepada kami. Jadi ini dikisahkan Bang ya. Itu dari penyampai itu Bang. Iya, Anda sudah benar. Kalau yang menginformasikan, yang sudah memberitakan. Sudah 20 abad yang lalu Bang. Ya, 20 abad yang lalu, yaitu BC, before Christ ya Bang ya. Jadi itu ya penerjemahan dalam narasi ini sehingga membuat Gurunda itu tidak paham bagaimana mungkin saya sebagai penulis ya, saya mengisahkan diri sendiri Bang gitu ya. Silakan Bang, monggo Bang. Begini saudara, jangan memperbodoh diri. Kalau penulis Matius ini bukan Matius, benar perkataanmu. Makanya saya katakan, ini wartawan yang melakukan penyelidikan terkait Yesus dan muridnya yang bernama Matius. Berarti penulisnya bukan Matius. Kalau penulisnya adalah Matius, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihatku yang sedang duduk pada waktu itu di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku. Maka aku berdiri dan mengikuti Yesus. Itu kalau aku adalah murid Yesus. Tapi karena aku adalah wartawan yang belakangan catatanku disebut sebagai buku Matius, biar dianggap yang menulis itu Matius, tapi nggak bisa karena sudah ada tertoreh begitu adanya di dalam tulisanku. Maka hanya orang stupid yang menganggap bahwa penulis buku Matius itu adalah Matius. Oke, saya coba ikuti dulu dalam narasi Gurunda ya. Ikuti narasi Bible. Ya, sabar dulu Gurunda. Ya, saya ibaratkan dulu, misalkan ya, saya ini Matius. Saya menuliskan Yesus melihat Matius lain. Berarti masih saya yang menulis Bang, bukan Matius yang dilihat Yesus. Masalahnya penulisnya bukan Matius, Iya kan? kalian yang mengatakan itu Matius. Alamak. Masih Matius Bang. Coba kau tunjukkan Yang di mana dilihat tertulis itu, yang menulis buku Matius itu adalah Matius. Silakan. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis penulis buku Matius adalah Matius, murid Yesus. Silakan. Di mana saya bisa baca? Tunjukkan. Gini Gurunda. Begini Ya, mana? kan Gurunda mengatakan yang dilihat penulis itu yang bernama Matius. Berarti penulis bukan dia kan, menurut Gurunda kan. Nah, yang dilihat itu Matius lain, dan Matius lain itu menurut Gurunda adalah bukan penulis, tetapi yang menulis ini yang melihat Yesus, melihat Matius, ya itu Matius itu sendiri. Nah, Gurunda mengatakan Matius yang dilihat kan yang lain, ya kan? Saya ikuti dulu ini ya. Dan yang menulis itu tetap Matius. Gimana sih Kata Gurunda? siapa? Aduh. Kata siapa yang penulis itu Matius? Kan kata Anda. Anda yang memaksakan kalau penulis buku Matius adalah Matius. Anda. Maka Andalah yang punya kewajiban menunjukkan, buktikan kalau penulis Matius itu Matius. Di mana dia ada tertulis? Penulisnya adalah murid Yesus bernama Matius. Jadi Orang yang tidak menuliskan dikenal. ini Bang? Dari tadi saya katakan wartawan yang tidak dikenal ini siapa? Gereja-gereja mula-mula kemudian melantik penulisnya adalah Matius, padahal bukan. Anda yang melantiknya Matius, padahal bukan Matius yang nulis buku Matius itu. Kalian gereja-gereja yang melantik, oh ini penulisnya Matius loh. Tapi sorry, orang bodoh boleh percaya, tapi orang yang belajar tidak akan mau percaya kalau penulis buku Matius itu adalah Matius. Coba tunjukkan di mana saya bisa baca, di mana saya bisa baca dalil bahwa penulis Matius itu adalah Matius itu sendiri. Di mana saya bisa baca itu? Seperti Paulus, dari Paulus. Nah, itu ketahuan Paulus kan? Nah, sekarang mana? Dari Matius. Kan ketahuan tuh, Matius. Dari Lukas, ketahuan Lukas. Markus, ketahuan Markus. Yohanes dan Matius tidak ada yang tahu sampai hari ini siapa penulisnya. Ya, ketika Anda meminta bukti bahwa sama seperti kata Paulus, ya itu memang tidak ada. Saya akui memang tidak ada seperti itu. Ya, terus kenapa Anda Tapi mengatakan Matius adalah penulis buku Matius?
Iya. Lantas siapa juga yang mau bersaksi, Bang? Kalau bukan tidak melihat pada saat kejadian, Bang. Karena yang bersaksi itu, Bang, orang yang melihat, ya, Iya. orang yang melihat Emang saudara pada pikir saat kejadian pada zaman itu, Bang. Sekarang oke, Bang. Abang bilang bukan Matius yang tulis. Ya, saya ikuti dulu, Bang. Berarti ini argumen bukan hanya murid Yesus yang sebagai saksi, yang sebagai yang melihat. Ini yang tidak dikenal, Bang, ya. Ini saya ikuti dulu statement Gurunda, ya. Berarti orang luar yang bukan murid Yesus pun bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah utusan Bapa dan membawa hakikat Elohim. Iya kan? Jadi bukan hanya kesaksian para kedua di murid Yesus. di mana Iya, kan abang murid-murid lain. kan narasi abang kan yang mencatat ini bukan Matius. Ya, Oh, saya ikuti bukan. dulu. Saya anggap Memang saja bukan. saya anggap saja yang pengarang yang tidak dikenal gitu, Bang. Ya, Dan itu memang- pasti memang pengarangnya, tidak Bang, hidup sejaman dengan Yesus. Kata Itu siapa? yang kami imani. Kata siapa Saya dia ikuti hidup dulu sesaman? narasi Gurunda. Kata siapa hidup sesaman pastilah. dengan Yesus? Matius ditulis tahun berapa? Bagaimana Matius bagaimana ditulis dia tahun bisa berapa? bersaksi kalau dia tidak tahu, Bang? Matius menulis tahun berapa? Ya, itu diperkirakan itu sekurang lebih sekitar tahun 70. Nah, sekarang Yesus Masehi. ketika diceritakan berkata kepada Matius tadi itu tahun berapa? Ketika ada cerita Itu melihat Yesus melihat seorang yang duduk di rumah cukai bernama Matius lalu berkata ikutlah aku, itu kejadiannya tahun berapa? ya pada tahun Masehi. Pada tahun Masehi. Itu kapan? Tahun berapa? Yang tadi 70 menulis. Terus kejadian yang ditulis itu kejadian tahun berapa? Bukan menulis, dikitabkan. Iya, dikitabkan, betul, dikitabkan kan. Iya. Katanya Kan kemudian Injil setelah jadi kitab kan ya kurang lebih tahun 70. dituliskan itu tahun berapa dituliskan yang saya tanya? Ya, kalau dituliskan belum menjadi kitab ya, Bang, ya. Jadi kita sabar, kita satu-satu ini, Bang, ya. Kita beda satu-satu, Bang. Iya. Kalau dituliskan, ya pastilah di zaman murid-murid Yesus itu hidup. Ya, bukanlah pada saat dia mati, ya, Bang, ya. Iya, boleh. Karena bagaimana sang penulis bisa menuliskan kalau dia sudah mati? Tetapi setelah tahun kurang lebih tahun 70 ini baru dikitabkan melalui catatan-catatan yang ditulis oleh para murid atau para rasul. Begitu, Bang, sejarahnya, Bang. Iya. Jadi gini, yang saya tanya itu kapan ditulis, bukan kapan dikitabkan. Kalau dikitabkan itu nanti di abad keempat baru dipatenkan sesuai dengan manuskripnya. Yang saya tanya ini sekarang. Itu abad keempat baru dikanonisasi, Bang. Nah, iya, Kalau itu pada saat makanya. dibuat kitab itu pada tahun Makanya 70. pada tahun saat 70 itu ada pengkanonan. Injil, ada sabar dulu, Bang. Pada saat tahun 70 itu kitab dijadikan kitab sampai ada Injil Barnabas, Injil apalagi itu, Bang, ya. Nah, Iya, saya yang tahu, ditolak saya ya, Bang, paham ya. itu, saya paham. Nah, iya. sekarang manuskrip yang dipakai. Nanti setelah abad pada saat abad keempat itu baru dikanon, Bang. Ya, mana yang layak diterima, mana yang tidak layak diterima, begitu, Gurunda. Nah, terus hasil pengkanonan Matius itu ditulis diperkirakan tahun berapa? Ya, pada tahun sejaman dengan Yesus lah pasti, Bang. Ya, pastilah. Tidak ada murid Yesus menulis di tahun Yesus mengajar. Matius itu dituliskan kisaran tahun 80-an. Itu dituliskan dari hasil apa? Dari hasil penyelidikan. Yang diselidiki apakah peristiwanya? Bukan. Yang diselidiki adalah orang-orang yang bersaksi tentang kejadian yang terjadi pada antara tahun 30 sampai 33. Nah, ketika kemudian Ya, itu Anda Lukas. Lah. Itu Lukas, Gurunda, yang Anda maksud itu Lukas. Tapi Coba, Matius itu bukan penyelidikan, Bang. Bukan Coba. Gurunda.
Matius Coba kalau begitu, bukan lagi penyelidikan, dia mengalami. coba kalau begitu tolong menyaksikan. tunjukkan di mana murid Yesus menulis. Selama 33 tahun itu menulis Matius 1 sampai seterusnya. Di mana Yesus muridnya menulis? Di mana Yesus memerintahkan muridnya menulis? Tunjukkan. Ya, tidak ada. Tidak Tidak kata ada. perintah di Terus situ, dari Bang. mana Anda mengatakan Iya. muridnya menulis pada tahun Yesus mengajar? Di mana? Ya, tidak diperintahkan. Ketika muridnya itu melihat, mengamati bahwa Yesus ini adalah benar-benar Tuhan, ya. Jadi mereka pergi mewartakan Injil, yaitu ke-12 murid itu diutus, Bang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya. Jadi maksud Anda Begitu, Yesus Bang. Yesus mengajar 3 tahun dan pada saat itu Matius menulis 28 bab. Gitu. Bukan 28 bab. Tapi Lalu? apa yang tertulis di kitab Matius itulah yang dilihat oleh Matius dan dicatat oleh Matius, begitu juga Markus, ya, Yohanes serta Enggak, ke-12 murid lainnya, Bang. Maksudnya kan Anda mengatakan dia menulis saat Yesus pengajaran. Iya kan? Berarti Iya. Yesus lagi mengajar, muridnya di belakang menulis. Selama 3 tahun itu penulis Matius menghabiskan catatannya 28 bab, begitu. Di mana Saya itu nggak bisa katakan ditemukan 24, murid Yesus 28 menulis? Ya kan Matius itu kan Iya. terdiri dari 28 bab Matius itu. Nah, Anda mengatakan ini ditulis pada saat Yesus mengajar. Di mana diberitakan bahwa ada murid menulis? 1 orang aja. Di mana itu? Iya. Kalau para murid tidak mencatat, Bang, dari mana kita ini menerima Injil? Makanya saya katakan Dari kepada mana, saudara, Bang? saya katakan samamu, Bible itu tidak dikenali oleh Yesus. Jangankan dikenal, perintah Yesus menulis Bible aja itu nggak ada. Makanya, menurut tradisi gereja-gereja, Siapa? Matius itu ditulis di tahun 80-an sampai tahun 90. Kalau penulisnya murid Yesus, berarti murid Yesusnya ini penghafal. Karena ada 50 tahun Jadi kurang gini. lebih setelah peristiwa, baru Gini. dia mencatatnya, berarti dia penghafal. Gurunda tadi mengutip Yesus tidak mengenal Bible. Ya itu kalau Yesus yang metong. Yesus kami nggak metong. Dia bangkit naik ke surga. Jadi dia ada di surga, dia tahu bahwa Bible-nya ditulis. Itu dogma, Bagaimana bisa Yesus itu nggak mengenal doktrin, Bible? itu dogma, itu doktrin, Itu dogma, Yesus itu yang doktrin. metong. Itu dogma, itu Yang nggak doktrin. bangkit-bangkit, Ya itu- udah, kamu nggak layak itu diskusi yang memang. nggak tahu. Kamu nggak layak diskusi dengan orang yang paham Bible memang. Kamu cocok di gereja. Kalau cuman anggapan seperti itu Yesus nggak tahu, mana dalilnya Yesus tahu Bible mana? Itu kan cuma doktrin doang. Karena dia kau anggap dewa, maka kau katakan dia maha tahu. Mana ada? Itu doktrin. Dan itu nggak layak lagi untuk dijadikan Dia sebagai dia akan diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Bagaimana itu dia iblis. nggak tahu tentang dunia, Bang? Itu iblis, itu bukan Yesus. Yesus sendiri mengatakan kepadaku. Nah, itu diberikan bukan kuasa Yesus. Di Itu bumi bukan dan di Yesus. sorga. Aduh. Itu bukan Yesus, Gimana itu nih? iblis, itu iblis. Itu iblis yang berkata itu bukan Yesus. Oke. Tunjukkan datanya, Bang. Kalau Gurunda mengatakan itu perkataan iblis, tunjukkan datanya. Oke, Gurunda. Anda percaya hasil penyelidikan penulis kitab Anda enggak? Kalau Anda percaya saya kasih data. Percaya? Oke, percaya. Di mana di situ dikatakan Yohanes 17 bahwa nomor iblis yang 8. berkata seperti itu. Yohanes 17 nomor 8 berkata bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaannya, apakah di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya ada pernyataan Yesus bahwa kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Ada nggak Yesus pernah menyampaikan firman seperti itu? Silakan.
Ya, jadi narasi di Bible itu salah, Bang. Loh, bukan narasi di Bible, ini catatan wartawan. Wartawannya mengumpulkan data, salah satu datanya adalah Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti sudah disampaikan kan? Nah, di antara seluruh firman yang telah disampaikan ini, ada enggak datanya Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Ada enggak? Di antara segala firman ini. Ada enggak? Ada. Tunggu, Di mana saya tunjukkan di mana datanya, itu? sahabat. Ya, silakan, Ya. silakan. Oke, Silakan. sabar. Yuk, Satu tahun kemudian, 2000 tahun. 3000 tahun kemudian, pingsan. Jangan kelamaan, nanti mental. Ya, sabar. Ya, saya ambil napas dulu ini, ambil napas supaya nggak terpental ya. Sabar, Gurunda. Ya, dilanjut dulu Gurunda sambil saya mendengar ini, sambil saya mencari. Oke, baik. Jadi Yesus itu ketika bersama dengan muridnya, menurut penyelidikan nih, penulis Yohanes, kita harus hargai itu karena itu adalah data yang disajikan kemudian oleh penulis yang melakukan penelitian. Yohanes 21 nomor 24, 25. Lagi-lagi penulis Yohanes bukan Yohanes. Di situ datanya. Dia melakukan penyelidikan, konon Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ucapan Yesus ini, Yesus ucapkan sebelum ada kejadian penyaliban, apalagi keluar dari kubur. Dengan kata lain, jangan gengsi terhadap kebenaran. Yesus sudah menamatkan segala firman yang diterimanya dari Tuhannya untuk disampaikan kepada muridnya sebelum terjadi penangkapan. Nah, ada enggak pernyataan Yesus kepada muridnya? Segala firman, segala kuasa yang ada di langit maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Ada enggak? Tidak ada. Justru yang melontarkan kalimat itu pada saat Yesus penginjilan di tengah kaumnya adalah iblis. Iblislah yang mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Maka ketika iblis mengakui itu, Yesus juga mengakui hal yang sama. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 12 nomor 31. Iblis adalah penguasa dunia. Jadi yang berkata segala kuasa diberikan kepadaku itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Kata Yesus, iblisnya dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Ketika dia keluar dari perut bumi, apa yang dia katakan? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa itu? Yesus anak Maria? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesus hanya mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaumku Bani Israel. Lalu siapa yang pergi ke seluruh dunia ini? Yesus mengatakan. Ya, silakan. Matius 28 ayat 18, Gurunda. Ya, itu ucapan setelah keluar dari kubur. Yang saya minta. Gimana? Loh, Yesus sebelum penyaliban sudah menamatkan ajarannya. Datang ente membawa ajaran orang yang keluar dari kubur, yang bukan Yesus. Kan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak ucapan itu? Oke.
Nggak ada kan? Yang keluar Nanti dari ucapan itu kubur, mundur. sabar Gurunda. Yang keluar dari kubur bukan Yesus. Jadi yang Bukan. terangkat ke surga juga bukan Yesus. Yesus Bukan sudah terangkat lebih dulu. Yesus sudah terangkat lebih dulu, baru terjadi penyaliban. Gimana bisa? Kenapa Gimana bisa? Bang? Kenapa bisa? Tanggalkan Justru doktrin dan pada dogma dulu saat- supaya Anda tahu. Pada saat Yesus bangkit itu dia menunjukkan tanda paku pada tangannya pada muridnya. Karena yang dipaku itu bahwa memang ini bukan real, Yesus. Ini real. Aduh. Hei saudara, Lukas 24 yang Anda bahas Bang. ini, nomor 37, Gurunda. yang Anda Gurunda, bahas ini ini, tercatat Bang, yang menerima hukuman mati pada waktu itu ya adalah Yesus, bukan Isa Bang. Kalau Abang mengatakan Isa tidak disalib, itu lain. Ini Yesus Bang. Yesus. Anak si Gurunda. Iya, ini tercatat Bang di sejarah Romawi Bang. Ini gimana Gurunda ini Bang? Nah, Sekarang begini, Anda percaya nggak dengan Yesus? percaya Bang. Percaya. Yesus mengatakan aku tidak akan mati dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian, kepada maut. Anda percaya? Iya. Iya, kapan Yesus mati? Ya, Yesus belum mati sampai hari ini. Iya. Iya. Nah, berarti yang mati di salib itu siapa? Ya, kedagingannya. Iya, masolang generasi Kedagingannya. mulai kita masuk, mulai kita bikin kolak kedondong. Oke, Ini. menurut Gurunda yang mati itu apanya? Yang mati itu apanya? Sudah Tuhannya. mulai masuk kedondong ini, kolak kedondong ini. Ya, gitu. gini Gurunda ya. Jadi yang mati itu menurut Gurunda apanya Gurunda? Menurut Yang Gurunda mati ini, menurut manusia, Gurunda dulu. yang mati anak manusia. Ya sudah. Nah, Apa yang saya penggantinya katakan tadi kan sama. penggantinya bukan binatang, pengganti Yesus bukan binatang. Penggantinya Yang saya memang ganti, anak ya. manusia. Sekarang permasalahannya, penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Di mana di situ dikatakan Yesus dikutuk Bapaknya? Ya justru Gimana, itu saya Bang? Gimana bertanya, datanya, Bang? apakah Yesus Nggak itu dikutuk? ada. Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk Elohim? Enggak ada Bang. Bagaimana Ya, bisa dikutuk? saya ulang lagi. Datanya di mana? Apakah Yesus itu adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim? Tidak. Nah, tidak. Berarti yang Tidak. dikutuk di atas tiang salib ini siapa? Ya. Itu bukan dikutuk, Bang. Itu bukan dikutuk, Bang, tapi dijadikan kutuk. Garumbang. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas Oke. tiang salib? Itulah yang terkutuk. Oke. Kenapa Anda mengatakan tidak Iya. terkutuk? Iya, apa kesalahannya, Bang? Apa kesalahannya, Bang? Kesalahannya adalah karena menerima suap, makanya dia dikutuk. Hah? Kenapa jadi suap lagi? Kan Paulus yang mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang Iya. yang digantung di atas tiang salib. Di mana tertulis? Iya. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apa yang tertulis di sana? Jika ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dikutuk oleh Elohim. Apa dosa Yesus? Kenapa Yesus dikutuk oleh Elohim? Mana dasar pijakannya? Apakah Yesus pendosa? Tidak. Apakah Yesus dikutuk Elohim? Tidak. Lalu siapa yang dikutuk Elohim karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati di atas salib? Yesus? Bukan. Siapa dia? Penerima suap. Apa buktinya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yesus atau Yudas?
teman-teman. Pingsan ibang. Oke, saudara-saudara sekalian, di tempat saya sudah hampir azan. Silakan dilanjut untuk sementara. Yang pada intinya maaf saudara Osama kalau saya keras. Saya memang keras untuk memanusiakan manusia. Data demi data saya sajikan, saya tidak menghujat, saya tidak menista. Saya hanya ingin Anda itu mendudukkan perkara mulut dengan otak harus sinkron pada saat kita berbicara. Agama yang benar adalah agama yang mendudukkan akal sebagai filter untuk menerima sebuah pengajaran atau konsep-konsep yang ada di dalamnya. Kalau agama kita tidak masuk akal, mundur sejenak, duduk di kursi, ambil air satu gelas, minum, pikirkan, renungkan. Karena ini berbicara mengenai keselamatan kekal, bukan ecek-ecek. Salah kita memilih agama kekal di sana. Neraka jahanam menunggu orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Baik saudara-saudara sekalian, saya izin ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bernilai edukasi khususnya kepada saya sendiri. Demikian. Lanjut. Mantap. Mana Bang Osama ini? Pingsan ibang. Enggak lagi ada tamu mungkin beliau itu. Ya kita beri apresiasi Bang Osama. Iya, lanjut dulu Gurunda. Saya lagi di jalan ini, Gurunda. Ya. Beliau sopan, kita apresiasi lah ya. Ya kalau begini kan enak diskusinya gitu. Tidak saling nyerundul. Oke, brother Osama, makasih telah berbagi buat kita semua. Semoga penjelasan Anda dimengerti oleh orang Kristen, lebih kuat iman Kristennya. Dan umat Islam juga lebih paham bahwa ya Kristen seperti Obama ya begini gitu loh. Jadi kita saling mengerti satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Nah terserah lu lah. Jadi kalau teman-teman Muslim udah ngerti Kristen seperti ini, sebagaimana penjelasannya Osama, nah kalau ada datang misionaris kepada Anda, ya Anda tentu berpikir. Nah kan gitu. Kalau tidak tahu, wah nanti kan Anda pusing cari tahunya dulu. Betul ya, Bang Bayu ya. Jadi kalau kita udah tahu, oh Kristen seperti ini, nah masihkah Anda ingin dipengaruhi oleh misionaris itu? Itu kira-kira. Sudah Betul, TST. abangku. Nah, TST apa sih TST? Tahu sama tahu kan? Teh susu telur lah Bang Yandi. Oh, teh susu telur. Gue baru enak tuh, teh susu telur tuh, telur setengah matang. Gor dikit gesek. Enak gitu bang, teh susu telur pagi-pagi teh. Telur setengah matang itu ya. Telur ayam kampung apa ayam kampus? Ayam kampung apa? Gimana sih? Telur ayam kampung? Mas Bayu mah kalau ngomong suka diplesetin. Ini Bang Erik ini di jalan, Bang Datu lagi di Padang. Alhamdulillah penyaluran dari API udah sampai semuanya ya. Aceh sudah, Sumbar sudah. Terima kasih kepada para donatur ya. Alhamdulillah sudah tersampaikan semuanya. Ngomong apa ini Handi katanya yang ngomong lah pakai bahasa Indonesia, masa nggak ngerti tujuan saya ngomong. Semoga donatur berkah Bang, yang wasilah sampai di tempat bencana juga jadi berkah juga. Amin. Amin ya rabbal alamin Bang Andi Selebes. Lanjut Bang. Ya kalau ini kan memandang dari sisi kemanusiaannya Bang, bukan memandang agamanya apa kan gitu. Jadi bencana kemanusiaan, jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Betul, naam. Ya kami dari Apologet Islam Indonesia hanya semampunya seperti itu. Ini juga kan uang umat. Ya hanya yang dijangkau saja. Gitu. Ya kita doakan ya, semoga cepat pulih, tidak ada lagi bencana. Recovery, semangat kembali gitu ya teman-teman di sana.
Kita hanya bisa memberikan doa agar seluruh yang terkena musibah ini semoga dikuatkan dan pulih kembali, beraktivitas kembali, membangun infrastruktur. Recovery-nya itu yang paling lama, Bang. Perbaikan infrastruktur, pembangunan psikis manusia, traumatik dan seterusnya begitu. Itu yang lama itu sebenarnya. Kalau pertolongan kebencanaan itu kan kedaruratan yang pertama. Yang lama itu recovery-nya, terutama batin. Banyak yang ditinggalkan sanak saudara ini, yang sulit untuk dilupakan. Bang Osama, saya rasa Bang Osama keluarganya ada yang mengalami bencana di sana. Tapi pada prinsipnya tadi saya diskusi Bang Osama, dia udah mengakui Tuhannya 3. Tadinya 2, kemudian tambah 1. Matius 3, 16, 17 tadi. Ada Roh Kudus penambahan di sana. Ini identik dengan Edis. Edis TV mengatakan Tuhan Yesus punya Tuhan. Jadi Tuhan bertuhan, kata Siku Distepu. Saya ikuti bagaimana Wak Labu menyebut Siku Distepu katanya. Siku Distepu membalas Rudi Iskariot. Susah Bang, susah mereka menyatu lagi. Masing-masing punya kepentingan. Masing-masing punya penafsiran. Dan kita sebagai muslim gak bisa maksa mereka menafsirkan Bible-nya sendiri, ya silakan saja. Kalau Bang Juma itu tujuannya memperkuat pengetahuan Islam. Bahwa ya seperti inilah. Nah, nanti Anda kalau sudah ngerti, ya masihkah Anda ingin dipengaruhi oleh misionaris-misionaris yang datang kepada Anda? Itu tentu tidak dong, kan udah paham. Nah itu tujuannya Apologet Islam Indonesia. Jadi diskusi lintas agama ini bukan main-main. Ilmu bro, ilmu gitu. Karena banyak orang murtad itu tidak tahu arah tujuannya. Itu kasusnya banyak kok. Setelah di sana baru dia mikir, oh begini toh. Gitu. Tapi Bang Handi itu bagus tuh kita bahas mengenai baptis itu. Kan di Yahudi ada juga itu tevilah. Kalau tepilah itu sama selota kalau Kristen Ortodok. Tepilah itu sama dengan kita sholat 3 kali sehari kalau Yudaism. Kalau Ortodok 7 kali sehari. Kalau kita umat Islam sholat 5 kali sehari wajibnya. Itu. Wah ini si Luga kenapa nelpon gua nih? Tunggu dulu ya. Terusin dulu. Si Luga nelpon. Jadi saya juga heran teman-teman mengatakan bahwa dibaptis itu harus jadi pengikut Yesus. Sementara jauh dari sebelum Yohanes membaptis itu, Yahudi itu telah mengadakan tevilah gitu loh. Upacara pembaptisan dengan cara pembenaman di udara. Itu tevilah. Ada juga dan itu dilakukan di Sungai Yordan. Yesus juga dibaptis di Sungai Yordan. Kalau kita merujuk di 2 Raja-Raja 5 nomor 14 itu, di sana tertulis maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam Sungai Yordan. Nah, Yesus ini dibaptis di Sungai Yordan. Dicelupkan tuh sama Yohanes. Berarti jauh dari sebelum ada pembaptisan ini sudah dilakukan di Perjanjian Lama. Loh, kenapa disangkut pautkan dibaptis itu harus jadi pengikut Yesus? Itu kadang saya juga berpikir ini mengenai baptis ini yang dilakukan oleh gereja-gereja ini. Matius 3 nomor 6, Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan.
Dia nih, dia di sini dulu dong. Aku lagi Siap. sibuk nih. Di sini dulu, Mas Bayu. Iya, Bang. Jadi teman-teman, mengenai kekristenan ini, mengenai baptis itu bukan hanya sebelum itu dilakukan oleh Yohanes, jauh sebelum itu sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum ada Yohanes. Dan Yesus pun tidak pernah membaptis orang-orang, dia yang dibaptis. Kalau memang baptisan itu adalah penyucian dari dosa, apa dosa yang dilakukan oleh Yesus sehingga dia dibaptis? Pertanyaan di sini banyak yang timbul bagi saya sebagai mantan Kristen mengenai baptis ini. Karena setelah saya belajar demi belajar, baptis ini bukan hanya dilakukan oleh Yohanes. Tapi bapak-bapak gereja memutuskan baptis itu untuk menjadi pengikut Kristus. Cobalah kalau ada pendeta di bawah yang bisa menjelaskan ini. Naiklah. Kasihan. Kenapa ada suara anak kecil? Siapa ini? Anda hanya yang baru naik. Tapi tadi Osama udah ngakui sih bahwa Yesus dibaptis itu berbeda tujuan dengan Kristen dibaptis. Beda. Kalau dibaptis itu kan pemurnian atau pembersihan dosa kan? Tujuan baptis itu. Anda dulu dibaptis Betul, tujuannya apa? Sama itu, Bang. Pengakuan dosa, pemurnian dosa, atau penghapusan dosa dari dosa keturunan, dosa turunan gitu. Kan selama ini kan orang Kristen mengatakan bahwa setiap manusia yang lahir itu telah berdosa karena dosa-dosa turunan katanya. Jadi harus dibaptis. Dia Jadi kita sudah tidak menanggung dosa ya. menerima kehidupan baru dalam Kristus, menjadi anggota gereja dan menyatakan iman secara publik kan gitu ya? Ya, Betul. terima kasih, selamat siang. Oh Pak Kripto, selamat siang Pak Kripto. Ya, tentang baptisan ya. Ya. Saya dibaptis waktu umur 23 ya. Itu baptis itu bukan berarti saya berbicara nih, saya mengucapkan saya bertobat atas segala dosa-dosaku yang lalu, dan saya percaya bahwa baptisan ini membuang segala dosa-dosaku, artinya saya tidak lagi akan mendapat hukuman dari dosa-dosa itu, diampuni oleh Tuhan. Nggak ada itu. Kalau baptis Yohanes itu artinya menyatakan di depan 2 atau 3 orang bahwa saya mengikuti Yesus gitu loh. Kalau Yesus dibaptis itu berarti dia tampil di publik. Ya, nah itu disaksikan, ada suara, bukan anakku yang kukasihi, engkau aku bebaskan dari dosa, kan enggak. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu baptisan Roh Kudus, bukan Yesus bertobat. Jadi tujuan betul Bang. tujuan baptis gimana Pak Kripto? Baptis itu seperti wudhu, atau enggak? Kalau orang berwudhu tuh buat apa? Minta ampun dosa kan? Enggak, membersihkan diri kan? Tapi saya baca Bang di artikel gitu ya, tujuan baptis ini saya baca ya Bang ya. Tujuan baptis adalah untuk melambangkan pembersihan dosa, menerima kehidupan baru dalam Kristus, menjadi anggota gereja, dan menyatakan iman secara publik. Itu tujuan baptis yang saya baca Bang. Nomor 2 dan 3 betul, tapi nomor 1 membersihkan dosa tidak. Di dalam Kristen nggak ada membersihkan dosa karena baptis atau karena Yesus disalib. Kalau Iya, Yesus gini Bang, bahasa teologinya itu disucikan, dosanya disucikan begitu. Enggak Bang ada Hendy, dosa ya. disucikan, enggak ada. Ya. Dosa itu diampuni, bukan disucikan. Yang benar yang mana kalian ini? Ya, kalau saya ke pengadilan ya, saya bersalah ya. Ya bersalah nih, ya dengan membayar denda ya, tilang gitu ya. Ya bukan salahnya dibersihkan, tetap bersalah, cuman
ditebus dengan uang. Saya baca ya, saya baca dulu nih. Saya sih nggak mau nambah, nggak ngurangin ya. Tujuan baptis, pembersihan dosa, air Itu salah, baptisan. itu salah. Entar dulu bang, saya baca dulu. Pembersihan dosa, air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. 2. Hidup baru ini dulu. Oh, sekerja dong. Ya Allah. Ya, aduh. Saya ulang. Tujuan baptis 1. Pembersihan dosa. Air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. 2. Hidup baru dalam Kristus melambangkan kematian cara hidup lama dan bangkit untuk hidup baru bersama Kristus. 3. Menjadi anggota gereja. Baptis adalah pintu masuk untuk menjadi bagian dari persekutuan umat beriman gereja dan menerima sakramen-sakramen lainnya. 4. Pernyataan iman menunjukkan kepada dunia bahwa seseorang mengasihi, percaya, dan menaruh harapan pada Kristus. 5. Penerimaan Roh Kudus. Baptisan seringkali disertai dengan penerimaan Roh Kudus untuk memampukan hidup baru dalam pelayanan. Begitu. Ingat Bang. kata-kata itu ya, selalu dikatakan didahului dengan kata melambangkan. Lambang Garuda Pancasila itu bukan negara, itu hanya lambang. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu lambang Persatuan Indonesia, ya lambang Pancasila yang ada di Nggak usah lari kemana-mana Pak Kripto, nggak usah ngasih analogi, orang di sini pintar semua loh. Iya, lambang itu apa? Orang pintar tahu lambang itu apa. Bukan benar-benar kan? Tapi kan bener-bener kasih dicelupin di air bang. Air itu bukan lambang tapi dipakai untuk mensucikan kan. Itu air loh, nggak mana ada orang Cemburi. baptis nggak pakai air. Dia pernah dibaptis pakai Cemburi setrum. malah. Pak Kripto, Anda pernah dibaptis pakai setrum? Enggak kan? Pakai air kan? Iya, lambang. Masa dosa bisa dibersihkan dengan air? Nah itu saya baca begitu tadi. Konyol udah, melambangkan, lambang. Udah jangan Saya bacanya pura-pura begitu bodoh lah. bang. Saya bacanya Anda begitu. Bukan orang bodoh, cuma pura-pura bodoh. Saya baca begitu. Nah, iya baca begitu tapi kan ngerti. Bacanya ya itu. Tapi kan Ya, Anda iya. ngerti sendiri. Cuma pura-pura Iya, bodoh bacanya. aja gitu ya. Jadi air Anda baptisan, bukan orang bodoh, tapi air pura-pura baptisan, jangan menyerang personal bang. Kita pakai data. Air baptisan melambangkan pembersihan dari dosa melalui kasih karunia Tuhan. Itu fungsi air baptis. Bagaimana Bang Usama? Setuju? Bang, Ya, Bang Usama? gini, bukan gini Bang ya, bukan masalah air baptis. Air baptis itu di mana-mana saja Bang, ya, air laut, air sungai dalam arti air yang banyak gitu Bang. Ya, gitu. Tapi intinya air di sini sebagai membangkitkan, melambangkan pembersihan dari dosa. Jadi air ini fungsinya lambang aja. Kalau air ini fungsinya lambang aja, berarti orang nggak perlu dicelup dong. harus ya syaratnya air itu mengalir ya walaupun di dalam kolam renang tuh airnya mengalir bukan Ya, di bak air yang di bak. banyak. Ya kan bukan di bak. Bahkan orang kalau lagi sakit ya di rumah sakit udah sakaratul maut terus dia mau ikut Yesus, dia nggak usah dicelupin di air mengalir, ya cukup diambil air terus dipercikkan gitu loh, nggak usah direndam. Loh yang benar yang mana nih? Semua Baptis yang lambang. benar yang mana? Anda jangan pura-pura bodoh lah. Itu Bang Kripto, itu Kalau dia Bang, kalau orang personal sudah sih. sekarat Bang, kalau orang sudah sekarat itu Bang, ya, itu sekalipun tidak dipercik, ya, yang penting kalau dia artinya dia nggak sempat lagi, itu yang penting imannya mengaku Bang. Ketika penyaliban itu Bang, Benar, yang mana kalian itu ini? orang yang di Yang mana yang benar ini? dibaptis? Benar, saya tanya di Iman. Saya tanya kalau gitu, Iman Pak yang Pendeta. menentukan seseorang, bukan airnya. Saya tanya Air kepada itu Pak sebagai Pendeta. perwujudan. Dengerin, Air itu sebagai tanda dengerin menerima pertanyaannya. Yesus. dengerin. Dibaptis itu perlu air atau tidak? Wajib baptis harus ada air atau tidak? Wajib.
Iya, itu sudah ketentuan, Bang. Ya udah, Karena nggak berarti ada, harus nggak, pakai air. iya, iya. Tapi Sekarang yang itu kedua. dalam konteks, ya Oh, itu yang dalam kedua. konteks orang, Yang dulu Pak itu Kripto. dalam konteks orang sehat, Bang. Iya, yang kedua. Ini saya Konteksnya bicara orang sehat. Saya berbicara sehat Iya. ini. Yang kedua, Oke. dipercik atau dicelup. Dua-duanya boleh. Air wudhu tuh ya kalau Enggak, saya nggak bicara wudhu. Saya nggak bicara wudhu. Kenapa sih ini Kripto kok semakin Iya. lama semakin bloon ya? Tanya tahu baptis dia. nama Ya, kalau baptis itu, Bang, yang benar itu meneladani Yesus. Oh, lari ke wudhu. Apa Iya. hubungannya wudhu dengan baptis? Jangan Pula kita. itu jangan nyebrang. Jadi menurut Jadi Pak Osama, gini. menurut Pak Baptis itu Osama, harus masuk ke dalam air, Bang. Bukan Jadi kalau percik. ya- Dalam Bible tidak ada kata percik. Jadi Dalam yang Bible percik tidak ada itu- kata percik. jadi percik Salah. itu salah ya. Salah, nggak ada kata percik dalam Bible. Coba tunjukkan, yang bisa tunjukkan coba. Kata Jangan percik. saya yang nunjukin dong, banyak Kristen kok dipercik. Ya itu salah. Ya Makanya udah. tunjukin di mana kata percik dalam Bible. Ya biarlah nanti dijawab oleh orang-orang baptis percik, Ya, Bang. tapi itu Bukan saya di sini tidak mau, saya ini tidak mau menghakimi bagi Kristen atau Katolik atau denom apapun ya. Tapi saya hanya mengungkapkan kebenaran dalam Bible. Makanya pengikut Yesus itu ikut apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu yang dikatakan pengikut Kristus. Kalau Kristus mau dipercik ya silakan Anda dipercik. Begitu saja singkatnya, Bang. Ya, saya bukan menginjili sini, Bang ya. Ya, artinya menurut Anda orang yang dibaptisannya baptisan menurut Anda harus dicelup. Di luar celup tidak sah, begitu kan? Iya, itu yang diajarkan Yesus. Oke. Itu aja kok repot. Ya, saya tidak berani sini menghakimi ya. Saya nggak berani menghakimi ya. Enggak, bukan Karena- menghakimi karena- tapi karena- berpendapat. iya. Saya nggak minta Ya, saya menghakimi, berpendapat. bukan juga pendapat. Kembali ke Bible, kembali ke Ya, pendapat firman Tuhan. pendapat berdasarkan Bible, kan gitu. Jadi pendapat Anda berdasarkan Bible harus dibaptis, dicelup. Bukan pendapat saya lagi. Artinya coba ditunjukkan kalau ada kata percik. Jadi saya nggak mau mengatakan pendapat saya, tapi apa yang sudah dinarasikan dalam Bible itulah. Jadi jangan memakai pendapat saya, Bang. Oke. Jangan, saya nggak mau. Kan Anda yang berbicara Nggak di mau sini. saya. Kan Anda berbicara Iya. di sini. Nah, oke. Ya, Anda saya yang hanya menunjukkan berbicara. Bible. Artinya, Iya. kalau Gantian, ada Bang. kata percik, ya silahkan diikuti percik. Ada nggak Ya. kata percik? Itu ada. Baik. Jadi menurut Bible, menurut tertulis di Bible, Anda yang berbicara berdasarkan tulisan dan pengajaran Bible, baptis yang sah itu adalah yang dicelup. Kalau tidak dicelup berarti tidak sah. Masuk ke Betul? dalam air. Masuk ke dalam air. Dicelup kan masuk ke dalam air, Bang. Masa dicelup naik pohon? Ya. Masa kayak gitu Ya. cara dijelasin? Jadi kalau betul, tidak Bang, dicelup betul. tidak sah ya? Ya, tidak sesuai kebenaran. Baik. Maka itu kalau ada kata percik, siapa tahu ya. Saya nggak sempat baca ada kata percik, ya ditunjukin kan begitu. Siapa tahu ya. Ini kan kita kan siapa tahu ya begitu. Yang jelas bukan saya Ini kan membuktikan. kebenaran. Saya tidak mewakili mereka mau percik mau enggak. Saya hanya bertanya kepada Anda, kan gitu. Ya, saya nggak berani mengatakan sah atau tidak. Tapi kebenaran yang diajarkan adalah masuk ke dalam air, gitu. Artinya, Itu aja, Bang. Saya nggak menurut- mengatakan nih ya. Nah, menurut Anda yang sah itu celup atau percik? Menurut Bible, saya nggak mengatakan saya, Bang. Ya menurut Anda yang ngomong sesuai Adalah- Bible. Ya, adalah masuk ke dalam air. Ini Oke. Bible yang ngomong, Ya. bukan saya. Anda yang ngomong sesuai Bible. Bible nggak ngomong. Anda yang ngomong. Iya, saya hanya membacakan apa yang dikatakan iya. Bible. Bukan saya ngomong, Bang. Saya hanya membacakan. Wih, sejak kapan Bible bisa bicara, Bang? Anda yang bicara sesuai Bible. Ya, soalnya kalau saya menghakimi Kristen, nanti kan terjadi gontok-gontokan. Saya kan nggak mau seperti itu. Saya nggak minta Anda menghakimi mereka. Nggak Saya nggak mau. minta. Tapi menurut Anda yang bicara sesuai Bible. masa jeruk makan jeruk. Dengerin, Ya kan, Bang. masa jeruk makan jeruk. Jadi saya nggak mau makan jeruk. Saya hanya mengajarkan jeruk. Saya ini jeruk. Saya mengajarkan jeruk, bukan saya makan jeruk. Oke, kita Saya simpulkan. mengajarkan jeruk supaya Bisa nggak sih? kembalilah Kita simpulkan, ke Bang. dalam Bible. Bang, Back kita to the Bible, simpulkan. gitu.
menurut Anda yang bicara, ya, Anda yang bicara nih, sesuai dengan Bible, yang sah adalah dicelup, baptis celup. Betul? Iya. Ya Iya, itu. kenapa? Udah cukup, Karena udah cukup. Tuhan, kenapa? Ya, saya harus kemukakan alasan. Nanti orang bertanya, kenapa ya? Saya harus menjelaskan. Iya, Itulah silakan. Kristen, harus mengetahui jawabannya. Jangan Silakan. asal Kristen tapi nggak ngerti apa-apa, ya kan? Kenapa? Karena Tuhanmu yang datang ke dalam dunia, ya, yang menjadi sama dengan manusia, Dia juga memberi contoh dibaptis. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, Dia menjadi sama dengan manusia. Iya, begitu. Ya, silakan, Oke, silakan, oke. silakan. Iya, silakan, silakan. Jadi kesimpulannya, cek. Double suara Bang Dato. Udah. Diam dulu bentar ya. Bisa. Jadi menurut Osama kesimpulannya, dia yang bicara, membaca berdasarkan pengajaran Bible, dia yang bicara bahwa yang sah adalah baptis yang dicelup. Di luar baptis yang dicelup berarti tidak sah. Nggak mungkin dua-duanya sah. Betul apa betul? Berarti Betul, Yesus berdosa, Bang. ikutlah apa yang dilakukan Duh, Tuhan Yesus. Ya kan begitu. double Bang Dato. Bener. Ya, artinya jangan mengaku pengikut Kristus kalau tidak mengikuti teladan yang dilakukan Tuhanmu. Jadi Yesus berdosa. Simpel aja kok. Bukan Ya, itu simpel aja. udah tadi udah saya bahas itu Bang Dato. Saya udah bahas tadi itu. Yesus tidak berdosa. Yesus hanya memberi contoh tadi jawabannya. Gak usah dimundurin lagi topiknya kan gitu. Jadi kesimpulannya gitu ya. Nah, hati-hati yang baptis percik nih. Karena tidak ada di Bible nih berdasarkan analisis hari ini. Itu ya Bang Osama ya. Ya, kita namanya mengedukasi. Kalau ada teman-teman mengatakan, oh salah itu, ya silakan ditunjukkan. Kan gitu. Kan kita mau sama-sama belajar. Denom Ya, apa aja kan? sih? Denom apa aja sih yang percik itu? Saya belum paham ya. Iya, tergantung biasa pemahaman dari pemimpinnya, Bang. Nih, saya baca ya. Denominasi gereja yang mempraktekkan baptis percik atau aspersi umumnya adalah gereja-gereja Lutheran, Kalvinis, Katolik, Anglikan, dan beberapa gereja Protestan lainnya. Memercikkan atau menyeramkan air ke dahi. Gitu ya, kira-kira itu. Jadi gereja-gereja yang melakukan baptis percik, Katolik Roma, Lutheran, Kalvinis, Reformis, Anglikan, atau Episkopa, Metodis, gereja Kristen, beberapa denominasi Kristen seperti GMT di Indonesia juga memilih baptis percik. Ya, kalau saya lihat, hampir semua denom itu mempraktekkan juga percik. Artinya begini, umatnya ini yang seakan-akan ya, yang diberi pilihan, saya mau percik aja deh, saya nggak mau bahasa, saya punya baju, nggak mau saya. Nah, kan gitu. Jadi kata pemimpinnya atau hambanya, oh ya boleh, nah gitu. Kenapa? Karena hambanya atau pemimpinnya ya tidak membaca, artinya tidak membaca baik-baik, artinya tidak ada kata percik dalam Bible. Artinya tidak bisa menuruti kehendak daripada jemaat, harus mengikuti kehendak daripada Bapa Elohim. Itu yang benar. Jawaban singkat atau alasan dasar teologisnya adalah mengenai baptis percik ini ya, saya bacain ya. Praktis dan darurat, lebih mudah dilakukan di mana saja, terutama untuk bayi baru lahir atau orang sakit yang tidak bisa ke air, seperti pada masa lalu. Makna teologis menekankan pembersihan dan masuknya seseorang ke dalam Kristus bukan metode fisik. Pencelupan
serta merujuk pada tradisi perjanjian lama tentang percikan darah. Itu dasar efisiensinya, Bang. Karena kalau bayi dicelupin kan kasihan juga dibaptis. Ya. Ya, jadi dipercik itu ya alasan tertentu dalam keadaan tidak memungkinkan. Itu ya yang dimaklumi oleh gereja-gereja. Tetapi kalau dalam keadaan tidak tertentu, kenapa kita harus dipercik? Kan begitu. Misalnya kita dalam keadaan sehat, kenapa kita harus memilih dipercik? Kalau bayi, Bang? Lantaran takut. Bayi? Ya. Gimana bayi? Masa bayi dicelupin? Kan kasihan. Bisa, tapi yang penting tidak kena ke hidungnya kan dikasih tidak usah seluruh tubuh masuk, yang penting kepala ada kena air, tangan ada kena air, badan kaki ada kena air, kan begitu. Tapi Ya, kalau kena semua artinya, Bang, ya. Ya kalau kena semua ya dicelup namanya, Bang. Pasti hidung juga kena. Ya itu kan masuk, tapi ini kan dalam keadaan tertentu, Bang. Jadi tidak dipaksakan bayi, masa bayi harus kayak ditenggelamkan, bukan begitu. Ini kan tidak mungkin kan begitu. Jadi dalam hal ini percik juga boleh dong kalau gitu. Saya nggak pakai percik, Bang. Artinya ya dia sambil dipegang ini, sambil ditopang ini masuk ke dalam air, tapi bukan artinya sampai di hidungnya, Bang. Artinya dia dalam keadaan tidur, Bang, ya, keadaan tidur. Bukan tidur, maksudnya keadaan baring lah begitu, ya. Keadaan dia berbaring. Dia di dalam genggaman tangan ini, kedua belah tangan dimasukkan ke air, jadi kakinya tenggelam, badannya tenggelam, tapi kepalanya nggak usah sampai ke hidung. Aduh, Bang Datu. Nggak perlu juga harus di kolam yang dalam-dalam, nggak perlu. Yang penting di wadah yang bisa dimasukin, itu udah bisa bagi seorang bayi, ya, begitu. Di baskom gitu. Tapi itu melambangkan. Kalau di baskom nggak mau, Bang. Tapi kalau bayi, Bang, itu melambangkan penyerahan anak, bukan baptisan pembersihan dosa. Bayi belum punya dosa. Katanya ada dosanya. Ketika dia dewasa nanti, kan dosa waris. Bayi itu ada dosa warisnya loh. Iya, itu semua orang punya. Tapi kan sudah ditebus oleh Yesus. Itu dosa waris kan sudah ditebus, Bang, oleh Yesus. Itu yang. Berarti nggak ada lagi dosa waris nih. Iya. Kalau dibahas dosa waris, berarti kita semua punya, Bang. Semua orang punya, tidak memilih suku, bangsa, golongan, Bang. Semua iya, punya. maksud saya gitu, pertanyaannya, Bang, ya. Apakah dosa waris itu masih melekat pada manusia? Masih, tapi kan sudah ditebus. Ya. Berarti kalau udah ditebus Yesus, berarti nggak ada lagi dong? Iya. Iya. Oke. Berarti Yesus juga pernah kena dosa waris dong? Ya, Yesus kan Tuhan, Bang. Gimana bisa dosa waris dia? Dia manusia kok. Abang tahu dulu, dia itu dikandung oleh Roh Kudus, ya. Kalau dalam Bible disampaikan oleh malaikat Jibril. Salah, dikandung oleh Maria, Bang. Iya, cocok, tapi dikandung dari Roh Kudus, bukan benih pria dan wanita. Iya. Dikandung dari Roh Kudus. Dan kalau dalam Muslim itu sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, Roh Allah. Saya mau nanya dulu, Bang. Kalimatnya. Bang, yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria yang mengandung Yesus? Ya. Yang mengandung dikandung Yesus dari Roh Kudus. Begini pertanyaannya, Bang. Saya nggak nanya darinya. Lahir dari Bang. Maria. Dengerin, yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria? Oh, yang mengandung Yesus. Oh ya, Maria. Maria, bukan Roh Kudus yang mengandung. Tapi apa yang dikandung? Iya, tapi apa yang dikandung, Bang? Dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki. Berarti Roh Kudus yang masuk dalam kandungan Maria. Iya. Berarti Maria pernah mengandung Roh Kudus.
Iya, dikandung Roh Kudus, Bang. Gimana sih, Bang? Gini loh pertanyaannya, Bang. Isi kandungan Maria itu Yesus atau Roh Kudus? Ya dikandung Roh Kudus lah, Bang. Nanti setelah lahir, ya itulah disebut hendaklah engkau menyamai dia Yesus. Oke, paham. Artinya, Ya. Bunda Maria itu mengandung 9 bulan, isi kandungannya Roh Kudus. Setelah dia lahir, Ya. berubah menjadi Yesus. Ya. Oke, gitu ya. Jadi Bunda Maria nggak mengandung Yesus, teman-teman. Ternyata dia mengandung Roh Kudus. Ya kan sesuai firman begitu, Bang. Sesungguhnya engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Ya. Hendaklah engkau memberi nama dia Yesus. Itu kan sudah disampaikan oleh malaikat Gabriel. Kalau dalam Muslim itu Jibril. Iya, iya. Ya. Jadi disimpulkan aja, artinya Bunda Maria hanya mengandung roh. Tetapi kenapa dia lahir kok berbentuk bayi, Bang? Lain yang dikandung, lain yang dilahirkan, kok bisa? Iya, inilah proses. Saya sudah bilang tadi, Bang, kalau Anda nyimak ya, Iya. bahwa Yesus itu proses kedatangannya. Bukan berarti, Bang ya, kalau Maria tidak melahirkan Yesus, ya, berarti Yesus nggak ada. Bukan berarti begitu, Bang. Nggak sama dengan kita manusia, Bang. Kalau sama saya, Bang ya, saya nggak dilahirkan oleh ibu saya nggak ada. Tapi Yesus, dia dengan tegas mengatakan, aku telah ada sebelum Abraham ada. Padahal jaraknya ke Abraham itu ribuan tahun, Bang ya. Bahkan sebelum dunia dijadikan aku telah ada. Ini Yesus yang mengklaim seperti itu. Jadi Yesus itu siapa, Bang? Padahal Artinya, ahli Taurat, sabar Bang ya. Ahli Taurat dan iman Farisi waktu itu mengatakan apa? Lah, ini dusta dari mana ini? Umurmu aja belum cukup 50. Aku kenal papa mamamu. Kok ngaku kamu sudah ada di zaman Abraham? Ya artinya, Ya kan? Bang, artinya. Ya kan gak masuk akal. Ya, artinya Nggak menurut masuk Anda. akal. Iya, Bang, gantian, Bang. Artinya menurut Anda, biar tidak ada Bunda Maria, Yesus tetap ada gitu ya? Iya. Begitu kira-kira? Karena dia telah ada, Bang. Baik. Cuma baik. dia belum, dia itu sudah ada di sorga. Dia belum datang ke dunia. Terus kenapa Datangnya ke dunia. kenapa Yesus ini merepotkan Maria? Kalau begitu nggak perlu ada Maria. Kenapa mesti harus lewat kandungan, Bang? Kenapa nggak langsung aja? Kenapa merepotkan Maria gitu? Kalau langsung saja, kan nantinya kan orang kaget, loh, dari mana ini? Kok tiba-tiba ini apa? Nggak ada ini apa? Nggak ada, dari mana datangnya ini? Begitu timbul pertanyaan kan? Ya. Untuk supaya orang Artinya tidak dari mana? Jadi Sekalipun dijelaskan oleh Yesus, saya ini diutus dari langit, misalnya Yesus tiba-tiba datang ya misalnya. Iya, Saya iya. diutus dari langit. Orang kan, wah, nggak percaya. Jadi Kan begitu, untuk tapi supaya orang nggak kaget, orang nggak bertanya, Ya, dia melalui atau meminjam rahim Maria supaya orang nggak banyak tanya dan kaget gitu ya. ya betul. Nah, jadi tujuannya hanya supaya orang nggak kaget, jadi dia pakai rahim Maria kan gitu. Iya, Ya, begitu dong jawabnya. Jadi ya. sebenarnya Yesus bisa datang sendiri. Nanti kalau dia datang sendiri tanpa rahim, orang nanti kaget banyak nanya. Nah, untuk supaya Bisa, orang nggak iya. kaget dan tidak Bisa. tanya, dia pakai rahim Maria. Begitu. Iya, karena dia hanya datang satu kali lewat proses kelahiran. Kali berikutnya dia datang lagi, Bang ya, untuk menghakimi, bukan lewat lagi kelahiran. Dia datang dari awan, Bang, ya, menginjakan kaki di Bukit Zaitun, bukan lagi menjadi seorang bayi, Bang. Begitu. Baik, nggak apa-apa. Artinya ini Maria memang harus dibutuhkan supaya orang nggak kaget dan bingung kan gitu ya. Jadi di sini Ya, Maria memang seperti ada itu, fungsinya, ya. ada fungsinya Maria di sini gitu ya. Seperti itu, ya. Oke. Terus kemudian saat-saat itu tadi kira-kira Maria ini Tuhannya siapa, Bang? Maria ini dalam hal Yesus ada dalam kandungan. Kira-kira Tuhannya Maria siapa? Ya, oke. Sebelum dia mengandung ya,
itu dia itu wanita Yahudi itu yang taat ya, makanya dia yang dipilih, dia yang dipakai ya, dia itu taat dan dia menyembah itu kepada kepada Bapa, yaitu Elohim di sini ya. Karena gini Bang ya, Bapa yang disembah oleh Maria itu adalah Elohim Israel ya Bang ya, Elohim Isa, Elohim Yakub, termasuk juga Elohimnya Musa ya Bang ya, gitu Bang. Sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi Tuhannya Maria waktu dia mengandung Yesus, bukan Yesus ya? Ya, Tuhannya Betul ya, Israel. Iya. Oh iya. Jadi Karena Bunda Yesus Maria belum datang Bang, Iya. belum datang ke dunia, bukan datang. berarti dia belum ada. Iya. Udah bukan ada berarti dia dalam belum kandungan, ada. Bang. Bang udah ada dalam kandungan. Sepertanyaan saya. Iya. Kan yang dikandung Maria ini kan Yesus nih, betul ya Bang? Roh Kudus dulu Bang. Oh, Roh Kudus dulu, ya. Jangan dulu dilangkai, ya, jangan dulu dilangkai. Oke. Karena tidak ada dikatakan malaikat anak yang kau kandung ini Yesus. Belum apa-apa Bang. Baru masih Roh Kudus Bang. Iya. Nanti setelah jadi manusia, baru sebelum jadi manusia ya sudah difirmankan. Baik. Hendaklah Jadi engkau waktu- menamai dia Yesus. Jadi waktu Bunda Maria mengandung, Yesus belum ada ya? Sudah ada Bang, tapi bukan di dunia ini. Harus jelas dulu ini Bang. Kalau di Oke. dunia ya dia belum datang. Bukan belum ada Bang, dia belum datang. Belum datang. Terus siapa Tuhannya Ya, Maria? karena pernyataannya tadi saya Dengerin sudah dulu, sebutkan Bang. Bang. Ini Pertanyaannya, saya ulang lagi Bang ya. Yesus mengatakan aku telah ada sebelum Abraham ada. Iya, paham Bahkan itu. sebelum dunia dijadikan aku telah ada ya. Nah, Jadi sekarang sudah klaimnya berarti dia sudah ada Bang ya. iya sudah ada Bang ya. Berarti Bukan Tuhan akan ada, bukan. jadi Tuhannya Maria adalah Yesus yang belum datang ke dunia, begitu. Iya. Kalau begitu lebih duluan ada yang mana nih? Yesus atau Maria? Lebih duluan ada. Ya Yesus lah Bang. Oke, jadi lebih Yesus tua. lah. Cuma dia Oke. belum datang ke dunia. Oke, jadi Belum lebih datang ke duluan. dunia. Jadi duluan ada Yesus daripada Maria gitu ya. Iya. Oke. Jadi Tuhannya Maria adalah Yesus juga dong. Iya. Yakin ya, Bang ya? Iya, karena begini Bang, dalam Yesaya 43 ayat 11 ini pernyataan Bapa sendiri ya. Ini perkataan Bapa ini sendiri. Saya ngomongin Yesus loh, Tidak bukan Bapak. ada juru selamat selain aku. Yang teman-teman klaim itu juru selamat siapa Bang? Yesus. Atau ada yang lain Bang? Ya udah, saya ikuti Anda aja, Tidak Bang. ada juru selamat selain Yesus. Artinya Tuhannya Maria adalah Yesus. Lebih duluan ada Yesus daripada Maria. Kan gitu ya, Bang ya? Iya. Iya. Yang menciptakan Maria siapa, Bang? Maria tidak diciptakan Bang. Itu proses kelahiran. Yang diciptakan itu manusia hanya Adam dan Hawa. Baik, kalau begitu yang Manusia ini menciptakan kita tidak dicipta, ini kita terlahir. ya nggak apa-apa, nggak Kita apa-apa. terlahir dari faktor keturunan. Ya, yang menciptakan Ya. Adam siapa, Bang? Yang namanya dicipta itu ya ada lagi yang Tuhan berfirman. Ya udah, nggak apa-apa, Bang. Dibentuk lagi Saya ikuti aja biar debu dan cepat. tanah, dihembuskanlah napasnya. Iya. Itu namanya proses penciptaan. Kita ini proses kelahiran Bang. Iya, saya Jadi saya ikuti bedakan, Bang. Bang. Iya, Iya. saya udah bedakan. ya, begitu. Dengerin. Jadi hanya Adam yang diciptakan, yang lain tidak diciptakan. Iya. Kan itu, Bang, kesimpulannya. Iya. Ya, yang menciptakan Adam siapa, Bang? Elohim Bukan Bapa. Yesus. Bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus. Ya sama itu Bang. Cuma setelah jadi manusia baru diberi nama Yesus. Setelah dia datang ke dunia baru diberi nama Yesus. Sama itu jadi Bang. waktu dia menciptakan Adam belum bernama Yesus. Ya masih firman kan. Makanya di Masih, Bible itu mencatat oke. pada mulanya adalah firman. Ya. Firman ini belum jadi manusia. Enggak tertulis Bang, enggak tertulis itu bilang belum jadi manusia Bang ya. Ini saya hanya menambahkan. Nggak Firman apa-apa. pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Ini Allah ya Bang ya, saya mengganti Elohim ya. Ya, jadi Firman itu bersama-sama kesimpulannya- dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. ya, jadi kesimpulannya yang menciptakan Adam adalah Yesus. Betul? Betul? Ya, dalam hal ini ya kita sebut Bapa dulu Bang. Karena Yesus belum datang ke dunia, jangan dulu kita offside. Nanti berarti- Yesus datang ke dalam dunia, firman-Nya baru kita mengatakan Yesus. Karena dia masih di surga. Oh, berarti yang menciptakan Adam bukan Yesus. Masih di surga. Jadi yang menciptakan Iya, Adam bukan Bapa. Yesus. Iya. Bapa. Elohim. Elohim. Berarti Elohim Yesus Bapa. berarti Ya. Yesus tidak menciptakan. Masih firman di situ Bang. Diperjelas dulu nih, Bang. Apakah Yesus menciptakan Adam? Iya, penciptaan bersama Bang. Tapi di situ belum Yesus dulu Bang. Pada mulanya adalah firman. Ingat Bang ya, bukan pada mulanya Ya, saya adalah tanya ini Yesus, Bang. Ya, saya tanya Pada Yesus. mulanya adalah firman. Ya, firman itu Yesus Bang. Oh, jadi Ya, yang Firman itu adalah menciptakan Yesus. yang menciptakan Adam, Elohim dan Yesus. adalah Elohim dan firman Bang dulu di situ Bang. Elohim dan Jangan firman. kita offside Bang. Berarti Ya. Elohim dan Nanti firman berarti setelah firman dengerin dulu, Bang. datang, Dengerin dulu, berarti yang firman menciptakan datang ke Adam. dunia. Dengerin dulu, Bang. Jadi yang menciptakan Adam adalah Iya. Elohim dan firman, belum ada Yesus. Iya, Oke, berarti Yesus belum berarti diberi nama tidak, Yesus. Berarti Belum Yesus tidak diberi nama menciptakan. Yesus. Berarti bukan Ini Yesus yang penciptaan menciptakan. bersama Bang. Kenapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Jadi firman adalah Elohim. Jadi ya, penciptaannya kesimpulannya- ini ya. Kesimpulannya, Bang, apakah Yesus menciptakan Adam? Sebenarnya iya. Oke, Sebenarnya iya. iya. Ya, sebenarnya iya, udah cukup. Itu Iya. aja, Bang. Ya, Berarti oke. yang menciptakan kakeknya Maria adalah Yesus. Betul? Ya, jangan ini kita manusia, kita bahas mungkin kelahiran ya, begitu Bang. Enggak. Ini Adam kan yang dicipta. Adam yang dicipta, yang menciptakan adalah Iya. Yesus. Adam beranak cucu, termasuk ini Maria kan cucunya Adam. beranak cucu. Ya, Cucunya Adam, Maria ini. Oke, ya, oke, ya. Oke. Jadi yang menciptakan kakeknya Maria adalah Yesus. Yaitu Adam. Ya, oke. Ya, Nah, oke lah, oke. Terus anaknya Maria adalah Yesus. Jadi anaknya Maria yang menciptakan cucunya kakeknya Maria, betul? Ya. Nah itu, sekali lagi diulang nih. Anaknya Maria yang namanya Yesus yang menciptakan kakeknya Maria. Betul? Ya. Nah itu. Iya, betul. Betul. Ya. Nah itu. Lantas pertanyaannya apa, Bang? Enggak Pertanyaannya ada apa? pertanyaan, Bang. Cuma segitu aja, santai aja. Oh, enggak ada pertanyaan. Bang Osama maaf, Bang Osama pernah memperhatikan enggak kenapa kok proses ke mengandungnya Maria itu hanya ada satu kitab yang menulis, ya Lukas. Yang lainnya kok nggak nulis, Bang? Maksudnya Wah, masuk ke kritik teks nih. enggak ada yang nulis. Maksudnya Ya, yang gimana, Bang? nulis Nggak ada cuma yang Lukas nulis. saja. Jadi proses kehamilan Bentar dulu, Bang. Maria. Ini saya jadi kesimpulannya Yesus ini menciptakan kakeknya. Ya, Begitu ya? Kesimpulan itu. Ya, Iya, jadi karena dia adalah Tuhan dalam iman Kristen. Kalau dia hanya manusia, ya pasti nggak masuk akal, Bang. Kayak misalnya saya, Bang ya, saya ini manusia, Bang. Ya, ini yang patut dipertanyakan kalau ibu saya menyembah saya. Ini, Gini. kenapa? Karena saya lahir dari benih laki-laki dan Udah cukup, perempuan. Bang. Udah paham kita. Lanjut. Dari ayah saya dan ibu saya. Tapi kalau Yesus, dia tidak dikandung Ya. dari benih manusia, Bang. Tapi Ya, dikandung udah. oleh Roh Kudus. Iya udah, Sudah dari tadi, artinya Bang, diulang. saya ulang ya. lagi nih, aduh. Jadi Yesus menciptakan Adam beranak cucu, jadi Maria melahirkan yang menciptakan
kakeknya Maria. Dan kesimpulannya cucu yang menciptakan kakek. Gitu ya. Ya sudah. Ya seperti itulah. Ya, Seperti itulah. seperti itulah. Memang tampak membingungkan dan tidak masuk logika. Itulah keesaan Tuhan. Kalau Tuhan ya Sang Pencipta bisa kita logikakan, ya ini saya kasih contoh ya. Kalau Tuhan bisa kita logikakan, coba Anda logikakan berapa umur Sang Pencipta, coba. Berapa umurnya? Ya, kesimpulannya, Puluhan kesimpulannya, Enggak ada. bisa. Kesimpulannya Ini adalah, saya jawab Bang ya, enggak bisa. Iya. Kesimpulannya Jadi adalah, silakan kalau ada yang Udah, Bang. ada yang mau melogikakan Tuhan, Iya. Sang Pencipta itu silakan. Ya udah, Umur kesimpulan Tuhan Bang. itu berapa? Kesimpulan Dari nih. mana? Udah, Dari mana dia berasal? Cukup Bang, Ya cukup kan, udah. kan begitu. Oke. Kesimpulan di sini, cucu menciptakan kakek. Itu. Lanjut. Sudah. Ya, seakan-akan seperti begitu, Bang. Ya, Oh, seakan-akan kenyataannya Bang, menurut ya Anda. seakan-akan nampak nggak masuk akal. Kok cucu bisa ciptakan kakek? Ya Ya, kan? kenapa anda percaya? Kalau nggak masuk akal. Nah, karena saya percaya karena yang cucu ini, yang Anda maksud cucu ini adalah hakikat, membawa hakikat Elohim. Ketika Anda mengatakan utusan, saya nggak bantah, saya iya. Anda mengatakan cucunya ini manusia, iya saya iyakan. Ya. Iya. Tetapi Ya, jawab pertanyaan saya, Bang. ketika dia sanggup, makanya saya ulang-ulang terusin dari tadi, ketika ia sanggup menyembuhkan orang sakit, ya, mencelikkan orang buta yang lumpuh berjalan, bahkan yang lain-lain begitu Bang ya, orang mati dibangkitkan, ya, orang yang berdosa diampuni dosanya. Nah, ini lantas siapa ini? Kita harus punya satu pertanyaan. Ini siapa ini yang bisa mengampuni dosa? Ya, yang membangkitkan ada orang di mati. KPR, Bang, ada di KPR 222. Silakan Anda bisa baca di situ, di Kisah Para Rasul 222. Itu di situ dijelaskan bahwa keajaiban-keajaiban yang terjadi di Yesus itu dari Tuhan, bukan oleh Yesus ya. Itu silakan dibaca. Kemudian sekarang Oke, tapi siapa? Ya pertanyaannya begini, Bang. Nabi siapa yang pernah mujizat ya yang membangkitkan orang mati? Nabi siapa, Bang? Nabi siapa yang diberi kuasa walaupun dia meminta kepada bapaknya ya, walaupun dia meminta kepada bapaknya, Bang ya. Nabi siapa yang disanggup mengampuni dosa? Kayak contoh misalkan Bang ya, saya jadi nabi ini Bang. Anggaplah saya diberi kuasa Bang ya, saya pasti minta Bapak, ini saya nabi misalnya ya. Nabi kita ini. Bapak, tolong ampuni orang tuaku punya dosa. Misalnya Bang ya. Ini pasti Bang, setiap orang jadi nabi pasti begitu Bang, ketika dia diberi cukup kuasa Bang. juga misalnya Bang ya. Cukup begitu, udah. Bang. Ya. Saya ikuti Anda aja. Saya diikuti bahwa cucu yang menciptakan kakek, udah cukup. Lanjut. Bang Adi, sebentar. Ya lanjut. Tidak ada. Yesus mengampuni dosa manusia, tidak ada. Nah, itu yang di kayu salib Bang. Itu yang di kayu salib. Itu yang apa? Yang wanita pelacur Bang, kisah wanita pelacur. Itu Ya, begini. itu Yesus menyuruh dia pergi, ini yang pelacur Bang ya. Pergilah. Jangan Dosamu telah mengulangi lagi. Dosamu sudah diampuni. Ya. Iya, itu yang kayak kisah pelacur. Kalau Yesus Iya, yang di penyaliban. Sebentar Bang, sedikit lagi Bang ya. Yang di penyaliban. Yang satunya bilang apa? Kalau kau memang Tuhan, artinya tidak tepat bahasanya Bang. Ini saya pakai bahasa saya Bang ya, bahasa sehari-hari ya. Kalau kau memang Tuhan, kenapa kau enggak bebaskan dirimu dulu? Ya kan? Ini yang satunya ngomong begitu Bang. Yang satunya ngomong, ya, Tuhan ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Raja di sini bukan raja kayak raja kayak apa yang kayak dulu dan raja-raja dulu begitu, kayak raja apa ya, Raja Singosari kayak begitu Bang ya, bukan ya. Nah, tapi raja di sini yang dimaksud adalah kerajaan sorga. Apabila engkau datang sebagai raja kerajaan sorga, Yesus mengatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Di Firdaus itu apa Bang? Artinya dosanya sudah diampuni. Adakah orang yang akan masuk neraka ditempatkan di Firdaus?
Kan nggak ada, Bang. Begitu. Gini. Ya. Oke, selesai ya. Gini ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus tentang dosamu telah diampuni itu adalah pengabaran dari Tuhan yang menyampaikan. Karena sebab segala firman yang telah disampaikan kepadaku, katanya telah aku sampaikan. Aku tidak berkata-kata dari diriku, tetapi Allah yang menyuruh aku. Ya, artinya sama seperti Nabi silakan. Nabi Muhammad juga ketika menyatakan pergilah dosamu telah diampuni kepada seorang yang mengaku berdosa, ya, itu pernah ada juga semacam itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lah, kemudian ini juga bisa dilihat pada kisah orang lumpuh yang disembuhkan, terus kemudian bangkitlah, berdirilah, dan dosamu telah diampuni, lalu dicela oleh orang-orang Yahudi. Kok kamu hendak menyamakan diri dengan Tuhan? Tapi kemudian Yesus membantah, mana lebih mudah mengatakan dosamu telah diampuni atau penyakitmu sudah sembuh? Mana lebih mudah? Ya lebih mudah dosamu telah diampuni. Karena apa? Karena upah dosa sesungguhnya bukan maut. Upah dosa adalah sakit, seperti apa yang disampaikan oleh Mazmur. Gitu ya. Ya, betul, Bang. Ya, jadi gini, Bang, ya. Selesai ya. Kenapa ya. Jadi gini, Bang, kenapa Yesus itu disalib? Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Coba, Bang, ya. Kalau Yesus hanya mengaku sebagai guru, sebagai nabi, disalib enggak? Di mana? Ya. Iya, dia kan mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Ya, itu termasuk kamu melihat kan Thomas bertanya, ya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Nah, apa jawab Yesus? Kau telah melihat aku, kau telah melihat Bapa. Iya kan? Jadi berarti Yesus mengatakan dirinya Tuhan, ya kan? Inilah di umat Yahudi, imam Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, ini yang mereka bilang, wah, ini berbahaya, ini mengancam kita punya kedudukan. Kita ini lebih tinggi daripada dia, ya kan? Dia sedangkan ini dia anak kemarin sore baru nongol, ya, sudah mengaku-ngaku sebagai Tuhan, ya kan? Makanya dia dilaporkan ke Pilatus, ya, makanya jadi tanya sama Pilatus, apakah kamu begini begitu? Yesus menjawab apa? Kamu sendiri yang mengatakannya. Dah ya, selesai ya. Oke. Jadi tadi apa? Jadinya jadi lupa karena kebanyakan ngomong kan, jadi lupa kan. Iya, jadi artinya gini, Bang. Ya, sedikit lagi saya tambahkan sedikit, Bang. Kalau Yesus hanya dia mengaku sebagai nabi, sebagai sebagai nabi atau sebagai guru, ya, Bang, ya. Tidak mungkin dia dihukum mati, Bang. Tidak mungkin dia dihukum mati. Apa salahnya, Bang? Justru kesalahannya itu karena menganggap dia itu Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus kepada Filipi, kepada Filipi, setelah sekian lama kamu ada dengan aku, kamu masih mempertanyakan di mana Tuhan. Kau melihat aku, maka engkau melihat Tuhan. Itu sama juga persis apa yang disampaikan Nabi. Ya, jadi jangan kamu mempertanyakan Tuhan, tapi pikirkanlah. Makanya itu juga disampaikan juga kepada orang-orang Yahudi. Ya, kamu lihat kerjaan yang aku lakukan. Itu bukan minta melihat Tuhan, tapi kamu lihat bahwa pekerjaan itu bukan berasal dariku, tapi dari Tuhan yang meminta aku. Makanya kemudian ketika dia menyebut aku dan Bapa adalah satu, orang-orang Yahudi juga menyangka bahwa dia sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan, padahal tidak. Yesus Betul. Yesus membantah. Kali ini Anda paham ini bagus. Ya. Sebentar ya, saya lihatkan ya. Jadi ketika Yesus didakwa telah menyamakan diri dengan Tuhan dengan menyebut aku dan Bapa adalah itu sejatinya Yesus sendiri membantah. Ya, Yesus sendiri membantah. Di mana membantahnya? Ini ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ini feedback siapa ya yang feedback ya? Ini kan kemudian orang Yahudi berkata, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kita kecilkan biar lebih gampang ya.
Kemudian, nah, kata Yesus, banyak pekerjaan baik berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ya, ini ada kaitannya dengan pekerjaan, bukan dia menanyakan semacam itu, tapi kemudian orang Yahudi bukan karena suatu pekerjaan baik. Ini yang feedback siapa ya? Oh, terlalu keras ya. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ini orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus sedang menyamakan diri dengan Allah, atau bahasanya menurut orang-orang Kristen di sinilah bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Bapa, itu sebagai Allah, sebagai Tuhan, gitu kan. Nyatanya betul. Yesus malah Iya, membantah. makanya ya betul. Makanya Yesus dia disalib. Yesus membantah di sini. Yesus membantah nih. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ternyata ada bang ayat ini. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ada di mana? Ada di Mazmur ayat nomor 82, Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Sampai sini ya kata-katanya tadi, tapi tidak berhenti di sini. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Siapa yang dimaksud dengan Allah ini? Siapa? Ternyata kalau kita lihat di penjelasannya, yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah tokoh-tokoh, pemimpin, dan hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Allah dalam melaksanakan keadilan. Artinya dalam hal ini, Yesus sedang mengatakan bahwa akulah wakil Tuhan, akulah anak Tuhan, akulah utusan Tuhan. Dia menyangkal dalam hal ini, dikatakan bahwa dia adalah Bapa. Disamakan dengan Bapa, disamakan dengan Allah, itu dia menyangkal. Aku tidak dalam rangka menyamakan itu, wahai orang-orang Yahudi. Aku sedang mengatakan bahwa aku itu wakil Tuhan, aku adalah utusan Tuhan. Itu persangkalannya seperti itu maksudnya, tapi kalian tidak pernah membaca itu. Iya. Betul. Jadi bagaimana bang? Dia mengatakan kerajaannya bukan dalam dunia ini. Artinya dia bukan raja di dunia ini, bang. Memang berasal dari sana kan? Ini nih. Iya, dari mana? Ya. Dari mana, bang? Dari mana menurut abang? Kalau ada yang berani mengatakan kerajaanku bukan dalam dunia ini, dia mengaku raja, bang ya. Artinya dia seorang raja, tapi kerajaannya bukan dalam dunia ini. Nah, abang tafsirnya di mana, bang? Di setiap orang-orang yang masuk surga itu punya istananya sendiri-sendiri. Ya, dan para pemimpin pemuka-pemuka agama itu menjadi pemuka-pemuka mereka di akhirat kelak di surga. Itu jawaban saya ya. Sekarang gini, kita perhatikan. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, mereka di sini maksudnya siapa? Mereka itu disebut anak-anak Tuhan tadi, anak wakil-wakil Tuhan tadi. Disebut mereka lah yang disebut sebagai Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ya. Ini bahasa bang. Dia, sebentar. Iya, ini bahasa anak-anak Allah yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah. Karena hanya aku telah berkata aku anak Allah. Ini artinya Yesus itu sedang membantah itu bahwa dia tidak sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan, tetapi Yesus hendak menunjukkan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kalau dia membantah, kalau dia membantah, makanya pertanyaan saya begini bang, kenapa sampai dia dibawa ke Pilatus, ke Mahkamah Agama? Apa tuduhannya? Itu adalah apa tuduhannya? Biasanya orang-orang menurut apa yang Anda ketahui, sampai dia dibawa ke Mahkamah Agama, dibawa ke Pilatus, Herodes. Apa sebabnya, bang? Memang rekayasanya orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi tidak bukan rekayasa, bang, karena pengajarannya
sudah melebihi para guru, melebihi imam Farisi, Dianggap- melebihi dianggap ahli gitu ya. Taurat. Ya, Betul, dianggap sudah melebihi nabi. Iya, sudah melebihi nabi, berarti siapakah dia? Nah, Iya, itu. yang menganggap begitu orang Yahudi. Dia mengaku, Yang ya dia orang mengaku Yahudi, juga Bang. Yesus Dia sendiri mengaku, ya Bang ya. Sabar dulu Bang. Dia mengaku, satu sisi mengaku utusan Tuhan. Satu sisi mengaku kerajaanku bukan dari dunia ini. Aku dari atas, kamu dari bawah. Ya kan? Aku Alfa dan Omega. Aku yang pertama, aku juga yang terakhir. Itu banyak pengucapannya Bang yang lain-lain Bang. Ya, Murid banyak. Yesus juga dianggap sebagai dari atas, Bang. Murid-murid Yesus juga dianggap dari atas, sama seperti dia dari Oh, atas. siapa? Sama. Siapa ada Bang ayatnya. yang dari atas muridnya? Nah, semua itu dilahirkan di dunia. Semua dilahirkan di dunia, Bang. Gimana, Bang? Matius dilahirkan di dunia. Markus dilahirkan di dunia. Ke-12 muridnya tidak ada yang dilahirkan dari atas. Yesus juga Ada, Bang. dilahirkan. Jadi pengakuan begini Bang. Pengakuan begini Bang ya. Kalau pengakuan itu Bang, kita harus disertai bukti. Makanya begini Bang. Kami Anda mengikuti baca Yohanes Yesus. 17 ayat 16. Yohanes 17:16. Iya. Ya silakan Mereka dibaca aja Bang. Saya nggak bisa baca ini. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa mereka itu? Iya. Oke, menurut Abang siapa? Iya, menurut mereka Abang murid siapa? Yesus. Pengikut Yesus, murid Yesus. Sabar. Yohanes berapa tadi itu Bang? Saya coba lihat dulu ini. Assalamualaikum. Ya, saya kalau lihat Matius berapa Bang tadi Bang? 17:16. 17-16. Oke, saya biar terjeda sedikit dulu, saya lihat dulu ya. Ini saya baru satu komal dengan Bang Sumandi, alhamdulillah. Ini Bang Katuan luar biasa bisa mendatangkan coba kerup ini. Yang lainnya silakan barangkali ini nunggu Bang Osama, silakan barangkali ada yang mau menyampaikan, silakan. Digat, Bang Darussalam, Gat. Bang Zuma, Assalamualaikum Bang Zuma. Lama tak jumpa dengan Bang Zuma. Bang Zuma. Arkun ya. Ini Bang Arkun Zuma ya. betul ke? Tadi Bang Zuma betul ke atau Bang Zuma yang Tadi betul. Tadi sempat berdiskusi dengan Bang Osama. Lama Oh, itu gitu. tadi berarti Bang Zuma betul lah. betul ya dia Bang Suma. Sebab banyak KP-KP itu pakai nama Bang Zuma macam tu kan. Ada itu yang palsu-palsu, apalagi yang itu yang sahabat Bang Suma yang suka cari itu ya, cari paus ya. Itu Iya, palsu. kalau Tapi Suma bagi- asli, baru Suma asli dari itu, mana aja, kalau Bang Gurunda Yeri? Suma asli itu Bang Suma official, ada tulisannya official. Oh gitu. Ya oke. Ya Matius 17-16 itu kalau saya lihat salah mungkin Bang. Bukan gimana? ayat itu yang dimaksud karena nggak dibahas itu Bang. Salah mungkin Bang. Yohanes 17:15. Yohanes 17:15. Yohanes 7. Iya, Yohanes. Tunggu. Silakan Bang Fajar. Silakan Osama, apa mau disap? Ini Osama ini Kristen ya, kafir ya? Ya biarin dia orang baik Bang, jangan diganggu Bang. Pak, dia macam dia orang Kristen lah. Ya tapi baik Bang, jangan diganggu Bang. Soalnya kalau jenengan yang ngomong itu nanti waduh berat ini. Nanti kalau jenengan itu fokus untuk yang ngeyel-ngeyel. Boleh sama Bang Leonardo ya. Kayak tadi kripto udah naik, kenapa diturunin nih? Kripto itu ngeyelan itu dulu lawannya Bang Leonardo. Kripto itu ngeyel, kripto itu begini dia punya style, punya cara. Dia kalau apa tak mampu kita tanya, dia tak mau menjawab tuh dia akan ngerocos lepas tu akan menggiring kita ke opini dia ya, biar apa yang kita tanyakan tuh terlupakan. Itu kripto. Iya, betul. Silakan, masih ada kursi yang kosong, barangkali ada Kristen yang mau naik. Nggak apa-apa, ini mumpung ada Bang Suma. Jadi kalau saya nggak bisa jawab ya Bang Suma lah. Bang Suma ini lagi parkir, nggak tahu lagi kemana ini. Mungkin sudah asar ya. Tadi sih sudah turun sejak duhur, tadi minta parkir. Jadi ini belum ngomong lagi sampai sekarang.
Bang Erik, monitor Bang Erik. Kenapa baru muncul Bang Erik? Selama Cepat semua. monitor. Jo, masih hidup kau Jo? Oi, ada Edi Celebes ya? Alhamdulillah Edi Celebes. Kamu tak cuma kau Edi Celebes. Apa khabar? Baik Jo. Alhamdulillah. Okey, lanjut. Lama ini saudara-saudara lama kita masih ketika di WhatsApp ni. Bang Zuma, aduh. Celebes. Orang-orang keren ini kumpul di sini semua nih, luar biasa nih, Bang Erik, Bang Deteksi, Bang Galago. Ini baru pertama ya di roomnya Bang Ketuan ya. Iya, betul. Iya. Kalau aku biasa nampingi Bang Ketuan nih dari pertama kali di dialog agama. Sebenarnya dulunya itu Mas, room ini untuk agama Islam aja tadinya. Oh iya. Cuman sekarang dia mulai tertarik di lintas agama, nggak tahu. Kalau kisah ini macam dengan kalau macam di Iya, halo. halo. Ya, silakan. Iya, kalau saya baca ini, mereka bukan dari dunia ini. Ini yang dimaksud ini bukan muridnya, Bang. Kalau muridnya ini berarti sesuai nggak perkataan Yesus? Misalnya kalau yang seperti yang Anda narasikan, misalnya ini muridnya, misalkan ya, Bang ya, sinkron nggak dengan sesuai kebenarannya? Kan yang kami tahu itu Matius dari dunia, Yohanes dari dunia, ya kan, Simon Petrus dari dunia, ya, bahkan yang lain-lain itu dari dunia. Sinkron nggak, Bang? Di 17-11-nya di sana Iya, sinkron nggak, Bang? Iya, makanya itu menurut saya yang dimaksud di sini bukan ke-12 murid Yesus, bukan. Iya, saya bilang pemurid dan pengikut Yesus, bukan ke-12. Bisa jadi 12 masuk situ juga. Iya, karena terserah. Iya, terserah, Bang. Baik pengikut Yesus juga tidak sinkron dengan ayat ini. Ketika Anda mengatakan murid atau pengikut Yesus, berarti dari dunia. Tidak ada pengikut Kristus yang tidak dari dunia. Pengikut Kristus semuanya itu manusia, Bang. Ya, dari dunia. Bang Osama, silakan baca dari perikop awal. Silakan baca dari perikop silakan, awal. Bang. Iya, tidak ada di sini menjelaskan. Iya, tidak ada menjelaskan sini bahwa muridnya, Bang. Coba di mana datanya bahwa yang dimaksud ini muridnya. Yesus untuk muridnya. Nih saya baca nih. Iya. Mana datanya bahwa itu muridnya, datanya. Seperti ada yang mengacu bilang ke muridnya, ya. Nih perikopnya nih. Saya besarin lagi berarti ya. Nih. Yohanes 17. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, di 17:11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi sama-sama seperti kita. Ini juga menjawab hakikat kesatuan sejatinya, bukan kesatuan hakikat, tetapi kesatuan kehendak. Kemudian tadi sudah jelas di 17:14 juga, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, murid-murid Yesus, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Banyak, Bang, kata-katanya. Jadi itu ayatnya semacam ini. Ini mengindikasikan bahwa kalimat Yesus yang mengatakan aku bukan dari dunia itu bukan bersifat apa ya? Real perkataan, bukan real perkataan, tapi majasi. Majasi artinya. Betul. Artinya bukan real, ya. Iya, bukan real, Bang ya, bukan real, Bang ya. Bentar. Iya, jadi artinya bukan real, Bang ya.
Artinya begini, karena saya baca lengkap di situ, mereka murid-murid Yesus dan Yesus sendiri adalah pilihan Tuhan. Sehingga kemudian disebutkan mereka dan aku juga bukan dari dunia. Artinya keyakinan Anda yang menyatakan bahwa gara-gara Yesus mengatakan aku bukan dari dunia terus kemudian dijadikan Tuhan, ini yang keliru. Gitu. Silakan dilanjut. Oke. Jadi ini pemahamannya Abang tadi mengatakan bukan yang real ini Bang ya. Halo Bang. Halo Bang. Ada apa? Ya. Lanjut. Ya, oke. Ya, jadi Abang kan sudah mengatakan bahwa pemahaman ini bukan yang real, jadi artinya bukan yang sebenarnya. Karena memang bukan yang sebenarnya. Majasi, sifatnya majasi. Begitu juga yang disampaikan Yesus juga majasi, karena sejatinya Yesus yang lahir di dunia ini bukan dari surga. Ya kan? Kalau dari surga rohnya semua manusia juga rohnya dari surga semua. Rohnya muridnya, rohnya manusia semua ini dari surga semua termasuk Yesus. Gitu. Itu kalau bicara roh ya. Terus kemudian satu lagi ya. Keyakinan Anda mengatakan Maria mengandung Roh Kudus. Ternyata bukan firman yang jadi manusia ya. Roh Kudus yang jadi manusia. Padahal Anda meyakini bahwa Tuhan punya Roh Kudus, punya firman, punya tubuh transenden ya, bahasanya transenden, punya tubuh transenden. Nah, nyatanya yang dikandung itu roh loh, bukan firman. Jadi kalau maunya firman telah berubah menjadi manusia, itu nggak pas dengan ciri khas kehamilannya Maria. Dan satu lagi, Anda perlu memperhatikan di sana Bang Usama, bahwa satu-satunya Injil yang menceritakan proses kehamilan Maria dan proses kedatangan malaikat kepada Maria itu hanya Lukas. Kenapa? Padahal ini peristiwa penting dan sangat penting. Kenapa murid utamanya Yohanes, Matius itu malah tidak bercerita tentang itu? Kenapa Lukas yang justru tidak pernah ketemu Yesus? Lukas itu adalah tabibnya Paulus, muridnya Paulus. Dia tidak bertemu dengan Yesus, apalagi kemungkinan besar dia juga tidak bertemu dengan Maria, saksi mata. Saksinya tidak ada kecuali Maria, yang lainnya nggak ada. Kok bisa bercerita dengan detail semacam itu dari mana? Gitu. Iya. Jadi harusnya kalau anda pikirkan sama matang gitu. Ya, silakan ya, lanjut. betul. Kalau Anda mengatakan Lukas, ya itu pengkajiannya itu dari penelitian, ya. Tetapi kalau para murid yaitu Matius, ya, Markus itu Bang ya, dan lain-lainnya itu mereka mengalami sendiri. Mereka menyaksikan sendiri apa yang dialami, mereka menulis, mereka mencatat gitu Bang. Jadi kesaksian apa yang mereka sedang merasakan, sedang inilah ya, begitu. Masalahnya tidak ada literatur satu yang mengatakan Maria pernah berkata kepada narasumber penulis Lukas, atau Lukas mengambil narasumber yang pernah berbicara kepada Maria dan Maria menceritakan kepadanya tentang proses kedatangan malaikat kepadanya. Ada. Oh iya, kalau Yesus kan memang nubuatnya kan sudah dinubuatkan Bang kedatangannya. Ya. Bahkan itu akan lahir juru selamat bagimu. Ya kan di kota Daud. Oke. Iya. Menurut orang Kristen, Yesus kan sudah dinubuatkan mati di kayu salib dan dinubuatkan macam-macam. Pertanyaan saya, ya, tapi kamu nggak terlalu jelas. Oh, itu sebagai si kemanusiaannya. Oke. Kalau betul Yesus sudah dinubuatkan mati di kayu palang salib, untuk apa Yesus ketakutan? Untuk apa lagi harus diberi kekuatan malaikat? Ya kan Yesus itu harus pasrah. Orang-orang tangkap saja aku ini sudah dinubuatkan di kitab-kitab akan mati di kayu salib. Untuk apa saya ketakutan? Aku memberi kekuatan sama malaikat. Orang Jawa cakap apa? Legowo. Sudah mau dinubuatkan mati di kayu salib. Untuk apa? Yesus ketakutan. Harusnya Yesus pasrah. Aku ini sudah dinubuatkan lah di kitab-kitab. Aku akan mati di kayu salib. Kan dia tahu ya kalau katanya mati itu akan menebus mengampuni dosa manusia, sudah dinubuatkan begini begitu makan apa kita. Tapi kenapa kalau betul sudah dinubuatkan? Kalau dinubuatkan harus ketakutan, diberi kekuatan sama malaikat sampai mengeluarkan titik-titik peluh.
sebesar biji-biji jagung itu apa masalahnya? Hah? Ya kalau dia Ya. kan Tuhan. Oke, terima kasih abangku dari Malaysia ya. Terima kasih. Pertanyaannya ini bagus ya. Iya, jadi saya jawab ya bang ya. Silakan. Kenapa Yesus ketakutan? Ketakutan itu bang, hal biasa bang. Yang mendasari saja, kenapa Yesus makan? Ya, harusnya itu yang dasar. Kalau ketakutan itu wajar lah ya. Karena Wajar bagaimana? Dia dia kasuhan datang, ingat bang ya, dia datang sebagai sabar dulu bang Malaysia ya bang ya. Jadi gini ya, Yesus itu datang sebagai manusia. Manusia dia datang bang, bukan datang sebagai Tuhan. Kalau kali kedua Yesus datang itu sebagai Tuhan bang, karena dia akan menghakimi. Kalau kedatangannya yang kedua bang, makanya itu bang ya, dia datang itu sebagai manusia, makanya Tuhan itu bisa dibunuh ya bang ya. Kalau dia datang sebagai Tuhan bang, wow, hancur itu prajurit Romawi bang. Ya, kalau Hancur itu, katanya Bang. nanti Hancur. oke, aku ikut statement lo. Iya. Kalau katanya pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lah ini kan Allah itu sendiri. Kenapa kita Allah kan, kalau yang namanya Allah tuh ya, sang pencipta semesta ya, ini menurut keyakinan kalian Allah tuh Tuhan kalian. Aku tidak menerangkan Allah yang nama ya. Kan sang pencipta semesta pasti tidak ketakutan ya. Apapun dilakukan tidak akan merasa kesakitan, tidak merasa kesulitan. Tapi yang saya tanyakan, kalau sudah dibuatnya tuh harus kenapa ketakutan? Bahkan kalau katanya adalah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan bahkan ini kalau pada mulanya firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah bermana yang mati terkutuk di kayu palang salib itu adalah Allah itu sendiri. Jadi gini bang, ya Aku gini tidak bang menghujat, Malaysia bang jadi ya. aku tidak menghujat. Ini memang fakta. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Bermana secara tidak langsung. Ayat ini memberitahu bahwa yang mati terkutuk di kayu palang salib itu adalah Allah itu sendiri atau Roh Kudus itu sendiri. Dipatah dengan cara apapun, dia tak ada kudanya. Memang ini yang sendiri yang mengatakan, bukan saya menghujat apa. Saya mengikuti ayat dari kitabmu. Aku tidak menghujat, ini fakta. Ya, tidak. Saya tidak mengatakan apa menghujat, tidak. Kita ini edukasi di sini, Bang. Kita edukasi, Bang, ya. Ya, kita edukasi sini, Bang, ya, bukan menghujat, ya. Jadi begini, Bang. Yang Yesus itu rasakan, ya, sakit karena dia berupa daging. Dia datang berupa wujud manusia, ya. Makanya daging itu, Bang, membutuhkan makanan, ya, membutuhkan makan, dan makanannya apa, Bang? Makanan manusia, bukan makanan surgawi, bukan. Kenapa? Karena Yesus datang sebagai manusia. Jadi yang dia makan juga makanan manusia. Dia juga buang air besar. Yesus juga kencing, ya. Cuma satu hal yang Yesus tidak lakukan, dia kawin. Kapan Yesus kawin? Bubar Kristen, Bang. Bubar. Ada data-datanya, saya lupa. Bubar. Nandar. Ada, Bang. Ya. Ada datanya. Ada, dia terangkat ke surga. Gimana bisa kawin, Bang? Oke. Gimana, Bang? Yesus terangkat ke surga, oke. Iya. Nanti dulu ya. Ada ayat mengatakan, di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Yang konon katanya Yesus di surga. Orang-orang Kristen ini di surga atau di mana yang sudah mati itu? Kenapa, Bang? Kan ada yang mengatakan, di mana aku, Yesus berkata, di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Kan konon di ajaran Kristen, di keyakinan Kristen, Yesus kan di surga. Lantas orang-orang Kristen yang mati sekarang ini di surga atau di alam barzah atau bagaimana? Coba boleh jelaskan. Ya, orang Kristen di dalam Tuhan itu, ya, itu ditempatkan di Firdaus, ya. Tetapi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, ya, yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu ditempatkan namanya itu Gehenna. Belum neraka, Bang, ya. Kita berbicara belum surga, belum neraka. Baru tempat penantian. Ya. Jadi jangan Abang mengatakan bahwa Kristen itu pasti masuk surga. Tidak. Yang mau taat,
ya, yang mau taat, yang mau hidup kudus, ya Bang ya. Bukan berarti pendeta sudah dapat tiket ke surga, bukan. Pendeta saja banyak masuk neraka, Bang. Kenapa? Karena hidupnya tidak kudus, ya. Yang dimasuk dalam hidup kudus ini hidup yang berkenan. Oke. Bukan menyampaikan firman saja di gereja, lantas pulang marah-marah sama istri anaknya, banting piring, banting gelas, ya, merampok uang perpuluhan, ya kan? Nah, banyak yang kayak gitu, Bang. Tapi pendeta yang ke surga itu pendeta yang hidup kudus, yang hidupnya berkenan di hadapan Bapa. Begitu, Bang. Oke. Yesus sendiri mengatakan di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Ini secara tidak langsung mengatakan ya, kalau aku akan di surga, bermana kamu di surga. Kenapa harus menunggu penantian di Firdaus? Bermana Yesus membohongi dirinya sendiri. Yesus menipu, berdusta, berbohong. Sebab yang orang Kristen mati itu tidak masuk ke surga, tapi di luar surga, menukar di Firdaus. Bermana Yesus tuh berbohong pada orang Kristen ya, menipu ya, berdusta, sebab mengingkari kata-katanya sendiri. Oke, apa bukti bahwa Yesus pernah menipu? Oke, kamu dengar baik-baik ya, buka lebar-lebar telingamu. Di mana aku berada, di mana aku berada, di situ kamu akan berada. Kalau Yesus sudah terangkat, orang terangkat ke dalam surga. konteks apa dulu? Iya, dalam konteks apa dulu ini, Bang? Yang Abang pahami dalam konteks Yesus apa? setelah mati sampai di surga. Kontesnya Yesus mengatakan dirinya setelah naik ke surga, naik ke atas itu kan masuk ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bermana Yesus berkata dusta ya, menipu diri sendiri, berbohong sebab orang yang menuangkan dirinya tuh di luar surga, ya kalau katanya di Firdaus itu halaman surga. Berbeda Yesus tidak jujur, berbohong, menipu orang. Hanya sangat jelas. Ini Bang, kamu mau berasumsi dengan cara apapun bagaimanapun tetap tak terbantahkan Yesus berdusta, berbohong. Di mana? Dulu, bukan begitu pertanyaannya. Jelasin aja Bang Osama, apa maksudnya itu? Yesus berkata, di mana aku berada, di situ kamu berada. Maksudnya apa? Gitu loh. Ya, saya bantu ya teman-teman. Saya orang Kristen, saya bantu ya. Saya bantu ini dalam konteks orang, ya, ini dalam konteks orang yang mati di dalam Tuhan, ya, yang mati, orang Kristen yang mati di dalam Tuhan, Bang. Jadi Tuhan Yesus itu menjanjikan tempat, ya, di sorga, ya, supaya di mana kamu berada, di situ aku berada. Ya, ini janji Yesus. Ya, janji Yesus. Yesus kan sekarang ada di surga. Kenapa orang Kristen itu tidak di surga? Ya, silakan. Mungkin Bang Kopi mau tambahkan, Bang. Silakan, Bang. Ya, saya tambahin sedikit ya. Kalau kamu mengatakan Yesus menipu, perhatikan ya. Itu adalah janji Yesus kepada para pengikut, di mana Yesus berada di situ kamu berada. Yesus berada di surga, maka nanti itu bicara nanti, bukan bicara sekarang. Oh, tidak boleh. Di situ saya mengatakan nanti ya, kalau aku sudah sampai di surga, kamu menunggu di Firdaus dulu. Nanti di hari penghakiman, kamu baru sama masukkan ke surga. Itu harus ada aja. Tapi mana faktanya? Yesus mengatakan, aku berada. Di mana aku berada, di situ kamu akan berada juga. Yesus mengatakan sendiri, kalau katalah Yesus sekarang nih, katalah nih ya, Yesus ada di Indonesia, orang-orang yang mati, yang sudah mati itu akan di Indonesia semuanya. Tapi faktanya kenapa harus di halaman surga? Kenapa tidak terus masuk ke surga? Berbalik Yesus membantah kata-kata sendiri, berbohong dengan kata-katanya sendiri, mengingkari kata sendiri. Iya. Ya, saya baca ayatnya ya, gantiannya biar jelas teman-teman ya. Saya bacain ayatnya ya. Yohanes 14 itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan, katakan itu bicara nanti ya Bang, future tense, bicara masa depan, akan datang kembali dan membawa kamu. Akan datang kembali dan membawa kamu. Jadi di mana nipunya? Akan membawa kamu. Sebentar. Jadi saya tahu roh dalam dirimu bukan berasal dari Tuhan, karena iblis menantang Yesus pada waktu pencobaan. Kamu tidak tahu ayat Alkitab, lalu kamu mempelintir dengan seenaknya. Itu ayat kitabmu tuh sangat mudah. Sebentar. Itu bicara nanti.
Aku akan Udah datang cukup dan berbicara membawa nanti. kamu. Udah dijawab berbicara nanti. Iya, Udah, makanya udah. kamu kalau tidak Ya, tahu udah gantian Alkitab, bicara. jangan fitnah. Anda udah menjelaskan tapi Anda nggak puas penjelasan Anda sendiri. Iya, artinya Gantian bicaranya. saya mau mengingatkan si Leonardo ini melakukan Ya fitnah. sudah, gantian bicaranya. Anda kan udah. Kalau fitnah akui dong salah. Kalau Anda udah berbicara, kok sepertinya Anda ini tidak puas dengan jawaban Anda sendiri gitu loh. Loh, bukan tidak puas. Saya kan sudah menunjukkan bahwa itu Ya sudah, Anda sudah menunjukkan. Ya gantian lagi bicaranya tuh. Ya, Ya. sudah. Apa masih kurang Mereka jelas? sudah- Mesti ya, ditambah ya, dulu Bang- satu alinea. Ya, Bang Kopi sudah menunjukkan bahwa ya sudah di ini ya. Jadi kalau Bang Malaysia ini mau ingin bukti harus mati dulu tapi dalam Tuhan supaya Oke, bisa baik. Kalau terbukti bahwa begitu, itu enggak janji Tuhan. Udah Leonard, udah. Gitu. Jadi kalau begitu, semua orang Kristen masuk surga karena Yesus sudah menyediakan tempat di sana. Betul apa betul? Ya, betul. Dia cakap begitu. Bagi yang percaya dan bagi yang berkenan, Bang. Jangan katakan semua. Apakah semua orang Kenapa? Kristen, dengar dulu pertanyaannya, apakah semua orang Kristen percaya Yesus Tuhan? Iya, tapi kelakuannya masih bobrok, Bang. Percaya Yesus Tuhan, tapi kelakuan masih bobrok. Yang ini yang dibutuhkan itu ya pengakuan iman dan ketaatan yang sungguh-sungguh Oke, hidup di dalam artinya kekudusan. adalah Bukan asal sabar, Bang. Artinya Bukan tidak asal semua, beriman dengar, saja Bang, kepada cukup. Yesus sudah masuk surga, Ya bukan cukup, begitu, Bang. artinya tidak semua orang Kristen bisa bersama Yesus di surga, betul? Betul. Ya udah cukup. Ya cukup. Jadi sudah poin aja diskusinya gitu loh. Iya. Iya. Kenapa mesti Jadi, dipanjang-panjangin sih? saya sambung ya Indi, saya sambung ya. Ya. Jadi dalam Wahyu 3 itu dikatakan orang yang Kristen yang suam-suam kuku, artinya dia tidak hidup benar di mata Tuhan. Kepercayaan yang dia punya itu setara dengan kepercayaan yang dimiliki oleh iblis. Karena iblis pun percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi tidak menyembah. Oke, nah ada orang Kristen yang percaya Yesus itu Tuhan, tetapi tidak hidupnya benar di mata Tuhan. Orang Kristen seperti ini tetap akan dibuang. Oh jadi Anda mau mengatakan betul sekali, Kristen yang demikian betul adalah sekali. iblis? Gimana? Anda mau mengatakan Kristen yang demikian adalah iblis? Orang Kristen kan punya darah daging. Tadi Anda ngomong sama iblis lu. Sama, saya katakan orang Kristen yang percaya Yesus itu Tuhan, tetapi hidupnya tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kepercayaan yang dimiliki orang Kristen seperti ini sama dengan kepercayaan yang dimiliki oleh iblis. Bukan berarti orang Kristen itu Udah iblis. paham. Jadi Ya, Kristen yang tidak bersungguh. sebentar dulu. Jadi menurut Anda, Kristen yang tidak bersungguh-sungguh hidupnya sama dengan iblis, betul? Bukan hidup. Orang Kristen makan, iblis gak makan nasi. Saya ulang kembali. Jangan samakannya. Saya ulang Jangan kau kembali. bikin saya permainanmu. Ya, Jadi perhatikan. Kristen Saya yang- sebentar. Saya gantian menggunakan lah. kosakata yang baik sebentar ya. Saya Kau ini ngomong menggunakan terus, kosakata lu. yang baik. Kok Bahwa kamu saya ini tidak ngomong nggak percaya Sebentar. dengan jawabanmu sendiri gitu? Sebentar, kau yang nggak nangkap apa yang saya katakan. Ya, perhatikan saya ulang. Ya silakan. Manusia, orang Kristen yang tidak hidupnya benar itu manusia. Oke, iblis itu bukan manusia, tidak punya darah daging. Oke, nah tetapi kedua pribadi ini, manusia dan iblis, orang Kristen yang hidupnya tidak benar di mata Tuhan, sama-sama percaya Yesus itu Tuhan. Yang membuat berbeda, mau kemana? Cari sendal. Ketemu nggak? Oke, gue lanjut ya. Nah, jadi orang Kristen yang memiliki percayaan tapi hidupnya tidak benar, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kepercayaan yang mereka punya sama dengan kepercayaan yang dimiliki oleh iblis. Bukan hidupnya yang sama. Kenapa? Karena orang Kristen makan nasi yang tidak benar ya. Orang Kristen yang tidak benar Udah itu makan cukup. nasi, iblis nggak makan nasi. Jadi menurut Anda, ya, Kristen yang tidak bersungguh-sungguh adalah Kristen yang kepercayaannya sama dengan iblis, begitu? Ya. Ya udah cukup.
Susah amat sih lu bahasa Indonesianya. Karena kau tadi menggunakan hidupnya sama, kau beda. Hidup itu beda. Ya hidup itu kepercayaan. Kau framing. Susah amat itu. Sudah bang, ini intinya bang. Kalau kita beragama bang, kita harus hidup sungguh-sungguh berdasarkan keyakinan kita bang. Itu bang, itu namanya beragama. Gitu, bang. Oke, sebentar ya, Hendy, bentar dulu, Hendy. Kau banyak ngomong saya lagi dong. Ya bukan, ini bukan masalah. Saya lagi Sebentar dulu. ngomong. Ini bukan masalah. Sebentar dulu. Artinya, Leonardo, kamu sudah melakukan fitnah kepada iman Kristen dengan mengatakan Yesus penipu. Aku tidak berfitnah, itu faktanya begitu. Oke, sekarang begini, kan ada Tadi saya yang sudah mengatakan- tunjukkan datanya. Yesus berbicara nanti masa depan. Kamu berada di situ, kamu akan berada di susah yang jelas. Kalau Yesus sudah di surga, kenapa orang kita tuh ya konon katanya itu Aku akan, di kan kalimatnya halaman tadi saya surga. baca, Leonardo. Apa Tadi sih, Adi? kalimatnya kan saya sudah baca. Aku akan datang dan membawa kamu. Kan bicara nanti. Oke, Yesus datang kedua kali itu manusia yang hidup tuh akan dibawa terus naik ke surga gitu maksudnya. Iya. Oh, berbalik katanya di surga kalian tuh wujudnya roh, tapi kenapa wujudnya manusia yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati? Yesus sebentar Leonardo. Waktu Yesus terangkat ke surga, dia itu roh apa punya tubuh? Dikatakan kemuliaan Terangkat sama tubuhnya. Ya, terangkat dengan tubuhnya. Artinya, orang Kristen juga yang masuk ke surga itu juga memiliki tubuh, tapi bukan fana, kemuliaan. Artinya, menurut Filipi, bahwa tubuh kita yang hina ini diubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah, saya sudah katakan tadi, Yohanes 14, Yohanes 14, sebentar dulu Nardo, sebentar. Yohanes 14 itu, tadi saya sudah bacakan, itu bicara future tense. Aku akan datang dan membawa Ya udah kamu cukup, pergi. jangan ulang-ulang Tapi itu, kamu bro. masih Udah ngotot paham. mengatakan sebentar Randy. Tetapi kamu ngotot masih Kau ini ngomong terus sendiri loh. sebentar karena dia nggak terima dengan kesalahannya. Udah cukup, kau ngomong terus. Jadi Enggak, dia menurut tidak terima Anda, dengan kesalahannya mengatakan Yesus penipu. jadi menurut Anda, Tuhan Anda di surga punya tubuh ya? Sebentar dulu Andy. Saya masih Leonardo ini. Dia tidak Udah mengakui. cukup, Saya sudah sudah cukup. menunjukkan. Tolong jangan dibela dulu, jangan direcokin dulu, jangan dibawa Kau kemana-mana. ini ngomong terus sendiri loh. Ini bukan Enggak, kamu maksudnya kau si ngomong Leonardo terus. ini kan sudah melakukan fitnah kepada Nanti saya Yesus. minta host turunin kapok lo. Kalau nggak mau diatur. Ya sebentar ya. Kan si Leonardo ini sudah melakukan fitnah kepada Yesus dengan mengatakan Yesus penipu. Sementara saya sudah membuktikan bahwa Yesus tidak penipu. Ya saya ambil jalan tengahnya, kamu ngoceh terus, diturunin kan sama host. Gitu loh. Kamu kok panjang kali omongannya, udah ada kesimpulan, saya mendamaikan gitu loh, supaya suasana kondusif. Nah di-kick sama host kan, kasihan kamu gitu loh. Menguasai room kamu kok banyak bicara gitu loh. Ya gimana Obama, silakan, giliran Anda. Ya, Sesuatu lagi, yang kasih naik lagi nggak apa-apa ya. enggak sesuatu yang bisa Ya, itu dipermudah, bagus. jangan dipersulit atau kalau ngomong panjang kali gitu loh. Kita yang mendengar Ya. tuh bosan tuh sama kalau dia terlalu panjang lebar bercerita, kita tuh bosan boring. Kita bukan Jadi gereja, kesimpulannya bukan dia- menurut tadi itu Bang Obama bahwa Kristen yang hidupnya atau yang imannya kurang baik sama dengan imannya iblis. Itu tadi pendapat dia. Setuju Bang Obama? Osama, sorry. Ya mungkin saya perbaiki sedikit ya. Artinya Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Ya karena banyak juga umat beragama, bukan hanya Kristen bang, tidak sungguh-sungguh di agamanya. Banyak itu bang. Ya, ini membahas internal Anda sendiri loh. Jangan bawa agama lain. Oke. Ya, saya kan tidak menyebut, saya kan nggak menyebut denom. Saya hanya, Jadi hanya kesimpulannya menyebut di luar adalah, Kristen juga banyak. kesimpulannya nih, setuju apa enggak nih? Kristen yang imannya tidak bersungguh-sungguh adalah sama dengan imannya iblis. Bukan imannya tidak bersungguh-sungguh bang. Imannya sungguh-sungguh tapi kelakuannya yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Baik, saya ulang. Imannya sungguh-sungguh. Dia percaya Baik. Yesus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat. Dia percaya bang. Tetapi Coba diulang kelakuannya, statementnya. misalkan bang ya. Coba diulang aja statementnya, jangan misal, diulang statementnya. Ya, jadi misalnya ada Kristen bang ya, Kristen, dia beriman kepada Kristus lah, beriman kepada Yesus bang ya. Tetapi dengan sungguh-sungguh bang ya, dengan sungguh-sungguh bang ya. Tetapi sebentar malam ke diskotik, minum-minum, misalnya bang ya, kayak gitu. Nah, atau
dalam hal pekerjaan ya dia menipu rekan bisnisnya atau merampok rekan bisnisnya kayak begitu bang. Itu Baik, jadi kesimpulannya Ya. Kristen maupun imannya sungguh-sungguh, Ya. tapi kelakuannya tidak baik, Tidak berkenan, bisa tidak menipu, berkenan bisa lah, Bang. apa. Bahasa Aduh, halusnya, Bang, ya, Allah. tidak berkenan. Saya ngomong dulu. Saya ini ngerti bahasa Indonesia, Bang. Anda bahkan ngomong. Saya ngerti gitu loh. Jadi saya ulang. Nah, baru kesimpulan. Kristen yang imannya maupun dia sungguh-sungguh, tapi kelakuannya jahat, suka menipu dan seterusnya. Kristen seperti ini sama dengan iblis. Betul apa betul? Iya. Ya udah cukup. Selesai. Begitu dong diskusinya cepat. Iya, jadi dapat poinnya bang ya. Ya iya. Jadi di sini tidak Iya, ada penistaan, tidak iya, ada hujatan. jadi- Anda sendiri yang ngomong, Iya, oke. Anda sendiri yang menyimpulkan. Berarti, Iya, karena banyak- berarti di Kristen juga ada Kristen yang bersifat seperti iblis, betul? Oh iya. Nah, ya udah cukup. Kita harus jujur bang. Jangan dikatakan Iya. Kristen itu kasih semua bang. Ada juga Kristen yang tidak kasih. Saya tunjukkan kasih bang ya. Kayak tadi gurunda naik maki-maki saya binatang bang ya. Saya kan nggak balas bang. Itulah Kristen. Itulah begitu Kristen bang. Ya. Bukan maki-maki, bukan. Ya. Anda lagi fitnah ini. Bang Joma itu naik, dia ingin diskusi sama manusia. Tidak Jadi mau selebris. diskusi. Ntar dulu, saya luruskan dulu. Bang Joma ingin diskusi sama manusia, biar nyambung. Tapi kalau diskusi di luar manusia, sepertinya tidak nyambung. Jangan dipitnah juga bang, Bang Jomanya jangan. Ya lanjut dulu bang. Lanjut dulu bang ya. Saya lagi di jalan. Lanjut dulu bang ya. Lanjut. Jadi saya luruskan ya. Menurut Bang Joma tadi, saya ingin diskusi sama manusia yang pandai bahasa Indonesia. Bukan animal, bukan binatang. Kalau binatang sulit untuk diajak diskusi. Itu tujuannya tadi. Gimana? Bukan mengatakan Anda binatang, bukan begitu. Bang Andi, Ya, kopi manisnya mau dinaikin lagi nggak? Bang. Kopi manisnya mau dinaikin lagi nggak? Yang penting dia jangan kepanjangan. Bahasa itu yang sederhana mulai dimengerti gitu loh. Dia Ya, kadang-kadang betul. menjelaskan, habis itu dia nggak percaya penjelasannya, diulang lagi gitu. Tak masalahnya semalam dia kayak tuh lebih serupa macam dia tuh berceramah di gereja di macam-macam. Jadi kita tuh yang mendengar tuh terasa bosan, boring. Aku pun malas dengar tuh tak. Ya sudah kalau begitu. Kemarin juga kayak gitu ya kayak gitu. Memang lama kan sampai pagi kan bareng sama si kopi manis ini. Gitu. Di room ini juga sampai sampai mau subuh ya Bang Katuan ya. Kalau dia di gereja depan cepat-cepat dia mau cerita begini begitu ya, cerita ngalor ngidul, silahkan. Di sini tuh ruang diskusi, ruang debat, bukan ruang untuk berceramah berkhotbah. Salah pada tempatnya dia tuh. Oh, Edi Selepe, coba tanya pada yang nih. Saya belum pernah mempertanyakan orang-orang Kristen tuh apakah nanti kalau yang katanya di neraka tuh dikarami api neraka, apakah juga dinaikkan ke surga? Coba kamu tanyakan pada yang ini siapa si Osama nih. Saya belum pernah mempertanyakan ini, juga belum pernah orang Kristen membahas tentang ini. Ya monggo silakan yang dari Kristen yang baru mau naikin, ada satu kursi yang nganggur, silakan. Oke, yang Kristen silakan naik. Silakan yang Kristen naik. Ini pertanyaan sebab ada orang mengatakan orang Kristen bukan semua masuk surga. Konon katanya juga ada yang di neraka. Apakah nanti yang sudah di neraka tuh juga akan terangkat ke surga? Itu aku mau tanya. Aku belum pernah mempertanyakan, juga belum pernah orang Kristen membahas tentang ini. Selama ini aku sering di komal-komal debat, belum pernah ada yang mempertanyakan apakah orang-orang Kristen yang berdosa itu yang dikarami api neraka nanti juga akan naik terangkat ke surga. Itu juga yang ditanyakan. Lagi satu, apakah yang orang Yahudi, orang Israel, kan ada ya jadi Kristen ya, keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Ya, orang Yahudi kan tidak mendoakan Yesus. Apakah orang-orang Yahudi yang keselamatan daripada bangsa Yahudi ini, orang Yahudi itu Bukan nanti itu, akan Jo. dilempar ke neraka? Kita bahas tadi Yohanes 14 nomor 3. Oh, Kan bunyinya begini. Ayo. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempat aku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, kalau ingin bersama Yesus di surga, Yesus harus datang menjemput kamu. Karena Yesus, setiap orang Kristen mati, harus ada Yesus jemput dia, supaya Yesus membawanya ke tempat Yesus. Itu maksudnya. Pertanyaannya di sini perlu pertanyaan. Apakah semua orang Kristen yang mati itu Yesus datang menjemput dia? Pertanyaannya, diulang di pertanyaannya. Apakah setiap orang Kristen yang mati itu Yesus datang menjemput dia? Nah, ini harus dijawab, kira-kira begitu, Jo. Iya, betul sekali. Dan apakah nanti orang Kristen ini yang dijemput itu akan dimasukkan ke surga atau bagaimana? Kan katanya sekarang di luar surga, di luar neraka. Apakah yang sudah dijemput itu akan dimasukkan ke surga? Apa seorang yang kerjanya berzina, merompak, mencuri, menyamun, ya, berbuat dosa sana dosa sini, zina sana sini, senang-senang ya setelah dijemput Yesus dimasukkan ke surga. Jadi di sini tertulis, di sini tertulis ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, jelas kan? Artinya setiap orang Kristen mati ada Yesus di situ membawa dia. Kan itu bahasa Indonesianya. Iya, betul sekali. Sebab itu yang jadi pertanyaan, ya, menjemput orang hidup dan yang mati. Apakah orang-orang yang ketika ya katalah berbuat zina tidak tahu dijemput Yesus dimasukkan Coba ke tunggu surga? dulu Osama yang jawab. Osama gimana itu? Jadi setiap orang Kristen mati Yesus datang menjemput ya. Iya, betul lah, di situ ayatnya begitu. Jadi jangan kita juga bilang ya, ada penipuan apa ditarik itu ucapannya, nanti orang marah juga kan. Oke, Gitu ya. saya balik kata-kata. Oke, siap. Ditarik minta maaf lah kan gitu. Kalau minta maaf, aku tak maaf. Aku tak ada. Yang penting aku tak ada balik. Kalau minta maaf itu kan ini bukan apa. Kalau minta maaf aku tak mau lah. Oke. Oh sama ya. Jadi Bang Jo atau Leonardo sudah mencabut ucapannya kalau Yesus itu seperti itu. Kan gitu ya. Nah kita mau nanya nih. Apa benar tuh setiap orang Kristen meninggal Yesus datang membawa dia? Itu kan? Ah, iya betul. Ya itu bahasanya di sana begitu. Jadi Yesus datang membawa dia supaya dia bersama keberadaannya Yesus di surga. Bro Edi Selebes, coba bagi kesempatan yang lain ni macam siapa ni Mujahidin kan, kesian juga nanti dia mungkin ingin menyampaikan sesuatu kan. Kita di sini kan bukan satu lawan satu, one by one. Coba mungkin Mujahidin silakan ini dari pihak Islam atau Kristen mungkin ingin kalau Islam mempertanyakan sesuatu kepada Zainuddin. Jadi kesan itu biar kita tidak memborong sendiri, kita sama-sama. Silakan. Tapi Jo, kau dicari Edis. Edis suruh jumpa saya lah. Alah Edis dulu. Suruh jumpa saya Edis. Boleh tak ada halnya saya jumpa dengan dia. Boleh. Dia mau katanya lawan kamu. Dia berdua sama Ferguson. Boleh Ferguson. Alah Ferguson. Dulu Edis Selebes dengan ya. Dulu pernah aku sering debat. Lepas tu Ferguson tu telefon saya tu. Lepas telefon saya memang pantai cukup. Lepas tu kalau dia debat, aku kok maksudnya tu ketika debat lepas tu aku jawab tidak pernah dibalas perkataan saya. Langsung tak pernah dibalas. Langsung tak mau apapun yang aku tanyakan tidak langsung macam seakan-akan saya tidak ada tu. Oke, Bang Osama mana ini kita bahas Yohanes 14 nomor berapa tadi tuh? Bertiga. Ya katanya lagi di jalan bang. Oh lagi jalan dia. Iya. Yang Kristen silakan like nonton ya. Hebatnya janjinya Yesus ya. Jadi setiap orang yang mati dia datang kembali membawa dia ke surga. Berapa kali itu Yesus naik turun gitu. Iya betul kan ya katanya kesaksian orang Kristen yang konon didatangi Yesus, jumpa dengan Yesus itu bermana bukan 2 kali, banyak kali, tidak terkira, tidak terhitung, naik turun. Ini berdasarkan data loh ya kita pertanyakan. Iya, Saya ulang kembali nih bahasanya nih sambil menunggu ya. Teman-teman juga harus belajar nih. Yohanes 14:3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Jadi Yesus datang kembali membawa
Osama ini bersama Yesus di tempat Yesus gitu loh. Jadi Osama nanti kalau mau mati, Yesus datang membawa dia. Apa itu apa yang orang-orang yang hidup tuh bagaimana, Bro Edi Celebes, yang hidup-hidup tuh? Kan Yesus akan kan disitu mengatakan membawa di mana situ aku berada, situ berada. Menghidupi Kalau orang yang menurut saya di sini sebenarnya yang mencabut nyawa Osama nanti siapa? Kan Anda dibawa setelah mati. Dikubur toh. Jadi Yesus datang membawa di mana ya? Cara gitu. Tapi susah ini Bang Handi, untuk bagi explain tuh memang susah ini. Ayat ini membingungkan sendiri buat orang Kristen. Enggak membingungkan. Biar dia yang jawab. Kita jangan bingung. Biar dia yang jawab. Tungguin dulu. Maksudnya begini, Bro Andy. Ini orang Kristen tuh untuk menjelaskan, untuk bagi explain tuh sangat susah. Ini dia, kalau kita saya santai saja, senang untuk mempertanyakan kalau mereka tidak sesuai dengan mereka yang sampaikan, tidak sesuai dengan ayat yang di kitab mereka, akan saya bantah. Saya tidak nih, selama bantah saya masih logik, saya tak salah, tak pernah bersalah. Macam itu saja saya. Tapi ada orang Kristen yang mengatakan begini, Bang Andi. Jadi kalau kuasa maut itu kan ada di iblis tuh. Ya, jadi orang yang mati itu ya akibat diambil sama iblis ya. Kemudian nanti Yesus datang ke situ ngambil orang pengikut-pengikutnya katanya seperti itu. Jadi ribet lagi malah ya. Yesusnya bertarung sama iblis. Silakan, ini ada 1-0. Silakan, ada orang Kristen yang mau naik, silakan di sini berdiskusi. Mari silakan. Ini entah ini siapa si Osama, tak tahu berapa lama lagi kita menunggu. Kalau ada pihak Kristen yang mau di atas, silakan di atas. Di daftar tamu nggak ada otaknya. Tapi nggak tahu yang mana, nggak tahu. Iya, sebab kita tak tahu nama dia. Kalau ada pemberita, wah ada, aku tak kenal. Apa ini tak ada pemberita masalahnya. Silakan kalau ada Kristen, mungkin pendeta, pastor, biarawati ataupun apalah ya, misionaris, penginjil di atas ini. Silakan injili kita di sini, silakan. Injili kita di sini yang ada Kristen di bawah, di atas. Nanti kalau kamu tidak mau menginjili kita yang di atas ini, takutnya Yesus nanti mengutuk kalian. Kamu tidak mau menginjili kita umat Islam. Hati-hati Jo, Anda di Malaysia, kita di Indonesia nanti disuruh bertanggung jawab ah. Osama gimana Bang? Osama lagi di jalan nyetir kali ya? Ya tadi masih ada nggak, naikin lagi aja. Saya dengar tadi ya. Iya. Ini sedikit tunggu ya. Jadi saya bacain Bang ya, Yohanes 14:3 ya. Bang. Iya, tadi saya ada dengar. Ya, saya hanya saya jawab dulu ini Bang ya. Jadi bukan berarti setiap orang Kristen yang meninggal itu dijemput Tuhan satu-satu. Nggak seperti gitulah Bang, capek. Nah ini tuh bahasanya gitu Bang, saya baca dulu ya. Capek. Ya bukan saya gitu baca Bang. Dulu ya Bang ya. Tetapi yang berkenan, jadi intinya gini Bang ya. Hanya yang berkenan saja ya di hati Bapa, itulah yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Nah ini nggak ada Bapak di sini. Berada, ini dia juga berada. Yesus, jangan libatkan Bapak. Iya. Saya baca ya. Saya baca nih. Ya. Dan ya, apabila yang aku telah, saya baca dulu Bang. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Pertanyaannya Bang, apakah setiap orang Kristen meninggal atau mati, Yesus datang membawanya supaya dia satu tempat sama Yesus? Silakan. Tidak semua Bang. Tidak semua. Siapa aja ciri-ciri orang Kristen yang dibawa oleh Yesus siapa? Yang hidup kudus. Yang tidak hidup kudus tidak berkenan Bang. Itu dibawa itu saat di dalam kubur atau Yesus datang sebelum dia mati? Ya.
itu dibawa itu rohnya itu bersama-sama Yesus itu Pak ya pada saat setelah mati lah. Setelah Masa mati. sebelum mati. Ya. Artinya bukan Yesus yang mematikan ya. Bukan Yesus yang mematikan orang. Iya, tetapi ada pemahaman juga di dalam Bible itu pada akhir zaman ini orang-orang yang berkenan itu ya saatnya akan tiba ya. Saya tidak bilang kapan ya Bang ya. Ini nubuatan Bang ya. Yang mati di kuburan itu lebih duluan dibangkitkan. Kemudian orang yang masih hidup akan diangkat menyongsong Tuhan di awan. Itu ayatnya ada Bang ya. Jadi itu Pak, itu pasti orang-orang pilihan itu Bang ya. Begini, orang yang Bang. mati dalam yang duluan mati Bang ya. Ini saya Artinya jauh sebelum nggak kita keluar Bang dari ya. Yohanes 14:3 Ya. nih. Saya baca lagi ya. Ya, saya sudah jawab Bang. Ya, Nah. kalau berdasarkan ayat ini Bang, Aku ya, saya baca dulu Bang. artinya hanya orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup kudus, yang ikut bersama Tuhan Yesus. Jadi yang tidak dengerin dulu Bang. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Pertanyaannya Bang. Iya. Jadi Yesus itu sering datang menjemput manusia supaya dibawa ke tempatnya, begitu? Iya. Jadi bukan seperti begitu pemahamannya juga Bang. Ini begini Bang ya. Artinya orang yang hidup berkenan ya, yang hidup kudus ya, yang tidak hidup berdosa lagi, ya itu akan hidup bersama Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti katakanlah ya, ada 100.000 orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus harus turun tangan sendiri, bukan. Itu dibantu dengan para malaikat. Nggak ada di dibantu sini para bantuan. malaikat Yesus, Bang. nggak ada bantuan, Ya. jangan ngarang Bang. Di sini Yesus Ya, sendiri yang tidak datang perlu membawa dijelaskan, kamu. Bang. Bang, jangan bawa Bang, malaikat. Di tidak perlu sini Yesus dijelaskan, Abang. berkata, Aku Abang akan coba tanya datang aja, Bang. membawa Begini, Bang. kamu. Dia sendiri yang datang Gini Bang ya. Dia sendiri yang datang. Gini Bang ya. Abang bisa tanya-tanya aja orang yang Kristen Bang ya. Itu ada biasa yang bercerita Bang. Dia Tapi ini mimpi. datanya, Dia sebelum Bang. sabar dulu Bang ya. Dia Tapi ini bermimpi, datanya, Yesus datang sendiri ya pakai yang baju datang. putih. Sabar dulu Bang. Dia mimpi dijemput sama yang baju putih ini belum meninggal ini. Tapi keluarganya bilang, "Oh, itu malaikat. Kalau yang itu datang jemput ya pergilah kau." Besok dia pergi. Jadi yang jemput itu malaikat. Ini pengakuan orang kalau dalam Muslim itu sudah dibilang sakratul maut. Saya nggak nanya itu, Bang. Kalau orang yang Bang, Iya, ini makanya Yesus saya jawab. berkata dengan mulutnya sendiri, ini tulisan merah, aku Iya. akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yesus sendiri yang bekerja, nggak pakai malaikat. Kok abang nambah-nambah sih? Yesus sendiri Ya, yang datang. Dia sendiri yang tidak datang. bersih. Oke, begini Ya, sebentar. tidak bisa ditafsirkan seperti begitu, Bang. Saya nggak nafsir bang, saya baca apa Jadi adanya. apa? Saya nggak nafsir. Oke, jadi apa? Iya, jadi apa fungsi malaikat kalau begitu, Bang? Nah di sini nggak ada malaikat bang. Ya, malaikat bang sebagai penolong, ya, sebagai istilahnya kalau dalam manusia bang ya, dia itu ini kalau manusia bang ya, sebagai asisten. Kalau begitu saya Daripada tanya. Bapak. Nah Kalau sekarang begitu saya tanya, kalau Bang. ada sesuatu, wah Tuhan sendiri Dengerin. harus turun tangan. Nah apa fungsi malaikat? Apa fungsi Berdasarkan malaikat? dengerin. Berdasarkan Yohanes 14 nomor 3, yang datang menjemput kamu, Yesus B malaikat. Silakan. Ya oke, kalau abang memaksakan dalil itu ya oke, tapi dalam Loh, kurung dijawab sini dong. bang, Dijawab dong. iya iya saya jawab iya, tapi bukan semuanya orang Kristen bang, semua orang Kristen yang mau hidup kudus. Itu bang singkatnya bang, Jadi daripada saya menurut terlalu Bapak panjang. itu yang datang membawa kamu adalah Yesus sendiri kan gitu ya. Ya oke lah, Oke, gitu dong. Oke lah, Susah amat, jujur. Ya daripada saya harus ini ya. Nah, datanya merasakan begitu ini, kok. ya seperti itu. Datanya begitu bang. Iya sih. Ya oke bang, oke bang. Oke lah, ya. Saya akan datang membawa kamu. Yesus yang ngomong. Iya. Ya Bukan cuma malaikat, Bang. abang
Coba abang logika, abang seorang juragan, apakah abang mau turun tangan semuanya dalam hal ini? Yesus, saya nggak mau ambil analogi bang. Yesus yang ngomong, percaya nggak sih omongan Yesus? Ya sudahlah, ya Kang, abang minta pandangan saya bang, ya saya curah jelaskan pandangan saya. Abang, saya bertanya, abang percaya nggak nih omongan Yesus Yohanes 14:3? Ya percaya. Ya udah, berarti Yesus yang datang. Percaya. Selesai. Ya udah. Ya. Kenapa diputar gitu loh? Ya nggak putar. Yesus mau datang ya dengan caranya. Sama juga Pak Jokowi. Sama bentar bang. Udah, nggak usah bawa nama orang lah. Beliau lagi istirahat. Pak Jokowi lagi istirahat, nggak usah dibawa-bawa. Pertanyaan bang. Pak Jokowi. Tanda-tanda Pak Jokowi kedatangan. saya akan Bang, yang artinya dia turun tangan. Dia turun tanda-tanda tangan. kedatangan Yesus seperti apa bang? Lewat cara Bang, saya. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali seperti apa bang? Oh iya, oke. Ya, terima kasih bang. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Ya, itu banyak disertai bang, banyak. Bukan hanya salah satu ciri bang, banyak. Ya, banyak seperti ini kan termasuk sudah akhir zaman bang. Tapi bukan berarti saya tahu kapan Yesus datang, karena Yesus sendiri mengatakan tidak seorang pun yang tahu. Tetapi tanda-tanda akhir zaman itu kita sudah diberitahu ya, seperti di mana-mana terjadi gempa, ya kan, peperangan, ya, bangsa melawan bangsa, ya. Tapi ingat, semua itu belum terjadi dulu, ya. Semua itu baca dalam Bible bang ya. Semua itu belum kesudahannya. Jangan dianggap bahwa ini ciri-ciri sudah ada, berarti sudah ini belum bang. Ya. Bahkan bait suci ketiga saja belum ada bang, belum selesai dibangun, dan itu akan dibangun dulu bang. Nah, bait suci ketiga itu kalau akan dibangun belum dibangun bang, itu terjadi kekacauan besar itu bang. Terjadi kekacauan besar. Kenapa? Umat Muslim pasti nggak mau kubah emasnya itu. Saya bertanya. Ya kan abang bertanya, abang bertanya. Iya. Tapi Kapan Anda nggak menjawab, Yesus datang? Gitu loh. Jadi menurut Anda, tanda-tanda kedatangan Yesus itu terjadi gempa bumi, gitu ya? Berarti Ya, salah satunya. waktu terjadi gempa bumi, Yesus ada di sana ya, datang dia di situ ya. Bukan begitu bang, enggak ada. Tadi ngomong begitu. Bukan begitu. Abang sendiri yang ngomong. Kedatangan Jadi Yesus kalau itu ada gempa bumi terjadi, yang kedua Yesus ada di situ, kalinya. datang dia. Bukan dia datang ke tempat lokasi kejadian. Dia datang ke Israel, menginjakan kaki di Bukit Zaitun. Saya ulang kembali ya. Bukan datang di tempat musibah. Saya ulang kembali. Tanda-tanda kedatangan Yesus apa bang? Ya tanda-tanda kedatangan kedua kali ya, kedua kali ya, seperti itu bang. Iya. Di mana Jadi kalau ada gempa bumi, Yesus datang kedua kali itu ya. Bukan begitu bang. Loh, ada itu berarti itu berarti tanda kedatangannya sudah semakin dekat. Oh, berarti belum kedatangannya datang. sudah semakin dekat. Iya. Jadi belum datang. Iya. Pertanyaan gini, Cuma saya kan persempit. tanda-tandanya itu Saya harus persempit. disertai Saya persempit, semuanya Bang, itu dulu. pertanyaannya. Kalau ada gempa bumi, apakah Yesus datang? Tidak. Berarti berarti tanda-tanda kedatangannya bukan gempa bumi. Oh banyak. Apalagi? Banyak bang tanda-tanda. Itu abang baca di Bible aja, baca aja di Bible bang. Nanti dikira saya ngarang ini bang. Jadi Akhir zaman itu apa bang? Berarti kalau ada Kristen mati, bukan Yesus yang datang karena nggak terjadi apa-apa. Bukan gitu bang. Lah, gimana sih? Makanya Gimana sih abang nggak ini, Kak? paham. Ini abang nggak percaya omongan sendiri ya? Abang kira Yesus itu datang mondar-mandir terus bang. Bukan Ya, makanya begitu. saya tanya. Dia hanya sabar bang ya. Yesus itu hanya datang ya 2 kali ke dalam dunia, bukan sampai banyak-banyak kali, bukan. Tetapi kalau ada yang disembuhkan Yesus itu mengusir setan, kenapa dipimpin oleh Roh Kudus? Bukan kita mengusir setan di dalam nama Yesus. Oh, Yesus datang benar usir itu setan. Enggak seperti itu.
berapa banyak setan yang diusir setan? Berapa banyak di dunia ini yang orang mengusir Saya setan? baca Bang? datanya dulu ya Bang ya. Berdasarkan tadi Yohanes 14 nomor 3, Yesus itu datang menjemput orang yang mati supaya dia dibawa oleh Yesus ke surga, ke rumah Bapa. Sedangkan tanda-tanda kedatangan Yesus sebagaimana tertulis di Matius 24 30 sampai 31, yaitu kemudian akan tampak di langit tanda anak manusia dan seluruh suku bangsa di bumi akan menatap karena mereka akan melihat anak manusia. Bang, izin turun dulu Bang ya, handphone saya lobet ini Bang. Handphone saya lobet ini, izin turun dulu Bang ya. Iya. Nanti kalau sudah saya cas saya masuk lagi. Ya. Jadi, mohon maaf nih Bang. Ya, nggak apa-apa, aman. Jadi Yesus belum pernah datang menjemput orang Kristen kembali bersama Yesus. Belum pernah terjadi karena kedatangan Yesus itu harus dilihat oleh seluruh umat manusia. Dia ada di awan. Itu kira-kira. Jadi Yohanes 14 nomor 3 dan Matius 24 30 31 itu nggak sinkron. Kurang lebih begitu teman-teman. Belajar lagi ya. Supaya Anda bisa korelasikan mana yang benar. Apakah benar Yesus datang menjemput mereka untuk pergi bersama Yesus, sedangkan Yesus berkata, kedatanganku yang kedua ada tanda-tanda dahsyat. Kira-kira begitu. Oke, di Selebes saya mau tanya sama kamu. Menurut kamu tuh ayatnya bagaimana? Aku tanya dulu, keselamatan datang daripada bangsa Yahudi itu maksudnya bagaimana? Coba kamu jelaskan dulu bagaimana maksud ayat ini. Keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Bagaimana ayatnya menurut pandangan kamu? Kamu jelaskan aja dulu. Keselamatan datang kepada bangsa Yahudi Dari bangsa, katanya keselamatan datang daripada bangsa Yahudi, bukan? Iya, saya jawab. Maksud data itu adalah apabila waktu ada Nabi Musa alaihissalam yang mengajarkan kepada Bani Israel, terus mengikuti ajaran Nabi Musa, mengikuti perintah Tuhan dan meninggalkan larangan yang diajarkan oleh Nabi Musa, bangsa Israel keselamatannya mereka terselamatkan. Itu maksudnya. Jadi di zaman Nabi Musa ya lu harus manut sama Nabi Musa, selamat Anda di sana. Tapi di zaman sekarang, why no? Gitu kira-kira bro. Begini kan itu boleh menyangkut tentang keselamatan ini daripada Yesus sendiri. Apakah orang-orang Yahudi yang tidak menuhankan Yesus akan diselamatkan Yesus apa tidak? Apakah orang yang tidak menuhankan Yesus itu akan dilempar di api neraka oleh Yesus? Kan ini orang Yahudi itu akan selamat di zaman hidup bersama Nabi Musa sebelum ada Nabi selanjutnya. Jadi sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa dulu, kaumnya Nabi Musa, kalau ingin selamat di kaumnya Nabi Musa, harus mengikuti Nabi Musa. Tapi setelah ada Nabi Isa alaihissalam, Yahudi ingkar, berarti Yahudi nggak selamat. Setelah ada Nabi Isa alaihissalam, sesudah itu ada Nabi Muhammad SAW, mereka ingkar, ya nggak selamat. Jadi mereka selamat pada kaumnya masing-masing Nabi itu jawabannya. Tapi kalau mau orang Kristen itu, orang Yahudi itu untuk mereka tuh boleh dikata macam hero, macam pahlawan gitulah, ya. Sebab tuh mereka tuh saya kan orang kalau Yahudi itu ada yang mengatakan orang Yahudi itu pasti akan masuk surga semua. Apakah lantas yang tidak menuhankan Yesus, orang Yahudi tidak menuhankan Yesus akan digarami neraka oleh Yesus? Bertepuk sebelah tangan lah dia itu. Gak ada itu. Ya, kita sambut tamu kita ya Bang ya. Joker Islam ya. Halo Joker. Kalau mau jujur nih. Salah Muslim ya. Iya. Kalau mau jujur nih Bang, yang bersekongkol itu bersama Pilatus, tentara Romawi gitu, ingin membunuh Yesus, itu Yahudi loh. Kayak apa? Tua-tua Yahudi bersekongkol. Kalau udah begitu kan, ngapain lagi mau diagung-agungkan? Orang otak pelaku pembunuhan kok.
Iya, sebab begini aja sih juga itu ada Edi Celebes ya, orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan. Sangat jelas orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Ya saya heran, orang di sini kenapa begitu mengaku orang Yahudi sementara Tuhan mereka tuh yang membunuh tuh orang Yahudi. Jawabannya gampang, Jo. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, pertama tidak ada Kristen. Harus memang ada yang dibunuh, harus ada darah dan daging, ada pengampunan dosa. Jadi memang harus ada yang mati gitu. Aduh, parah banget. Jadi si Kudis, pernah dulu si Kudis, terpaksa dia minta terima kasih. Karena kalau tidak berterima kasih kepada itu, ya si Kudis nggak punya Tuhan. Si Kudis tipu ya gitu. Ya, tahu. Nah, makanya si Kudis tipu mengatakan, karya salib itu adalah karya iblis. Jadi si Kudis secara tidak langsung ya harus berterima kasih kepada pelaku itu. Jo. Iya betul. Bahkan tadi juga ada buat statement mengatakan Tritunggal itu suruh membuang ke tong sampah. Bayangkan. Secara tidak langsung otomatis si Edis TV, si Kudis TV ini mengakui ya bahwa Tritunggal itu sesat, bidat. Tapi orang Kristen yang menuangkan Tritunggal, mereka justru mengaku-akukan orang si Edis TV, padahal Edis TV itu anti, betul ya, anti dan memang sangat anti dengan ajaran Tritunggal. Lucu orang Kristen nih. Aduh, tak ada Kristen nih naik. Mana Kristennya nih? Oke lah, semuanya izin dulu sebab saya mau mandi, mau makan dulu. Nanti insyaAllah naik lagi ya. Edi Celepe dan semua saudara Islam semua, terima kasih ya. Nanti insyaAllah naik lagi lah. Saya mau mandi dulu, mau makan dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan turun dulu. Ya. Oke, sambil. Kalau Yohanes 4 berapa tadi yang 4:22 ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa. Cara memahaminya adalah dari ayat sebelumnya sebenarnya. Iya. Jadi ketika Yesus didatangi seorang perempuan dan perempuan itu berkata ya, dan berkata kepada Yesus, dia mengatakan begini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Gitu kan? Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyembah apa yang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Ini maksudnya si Yesus ini sedang mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di bangsa di Yerusalem. Jadi menyembahnya itu di Yerusalem. Makanya kemudian kan Yesus mengatakan bahwa dia hanya diutus untuk bangsa Israel kan gitu. Iya, jadi kenabian itu juga untuk bangsa-bangsa Israel. Maka di luar bangsa Israel, kalau menurut Alkitab mengatakan itu bukan Tuhan ya, Tuhan selain Yahweh lah bahasanya semacam. Ya betul, memang begitu, kita selalu cakap begitu, di luar Israel itu bukan Tuhan. Ya, jadi si perempuan itu dianggap bukan menyembah Tuhannya Israel. Sesungguhnya keselamatan itu harusnya dia nyembah Tuhan yang diyakini oleh orang-orang Israel gitu. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi ini uniknya di ayat 23-nya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam ini. Kita lewat ya. Ada yang benar bukan di sini. Sebentar. Di mana ya tadi ya? Nah ini di 21-nya saya malah kebablasan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bahwa Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, artinya nanti si perempuan ini ya ketika dia mengikuti Yesus dan kemudian menyembah Tuhannya orang Yerusalem atau Israel,
Nanti dijanjikan oleh Yesus nanti akan ada penyembahan di luar gunung ini dan luar Yerusalem. Ini adalah nubuatan untuk penyembahan Tuhan di luar bangsa Israel dan menegaskan di sini bahwa keselamatan bukan lagi dari bangsa Yahudi. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa kerajaan ini akan diambil oleh bangsa lain, diambil dan diserahkan kepada bangsa lain. Ini nubuatan ini. Nubuatan untuk kedatangan Nabi setelah Yesus. Tapi ini ditolak oleh orang-orang Kristen. Gitu Bang Leonard. Matur suwun. Ya, memang nama juga orang Kristian. Mereka tu bagaimana? Doktrinnya terlalu kuat pada otak dia dan hati dia. Susah mereka tu melepaskan doktrin-doktrin sesat daripada gereja, daripada pendeta-pendeta gereja. Sebetulnya mereka sesat, tak apa. Silahkan kalau sesat ya. Tunggu je di akhirat ya. Balasannya buat kalian semua para kafir-kafir. Nauzubillah min dzalik. Okeylah, sampai saya je dulu. Nanti insyaAllah naik lagi ya. Saya mau mandi dulu, mau makan dulu ya. Ya bro dan salam, insyaAllah naik lagi. Jangan risau ya. Okay, terima kasih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain silakan naik. Masih ada kursi satu ini. Aduh. Nggak ada yang berani ya masuk. Ini kayaknya nggak ada yang nggak multi. Jadi yang di bawah ya silakan multi aja. Tidak naikkan ya. Tapi kalau yang nggak minta naikkan, kami nggak kenaikkan. Ya karena nggak kenal juga sih. Tadi kalau ada yang kenal yang tak jambak. Tapi nggak kenal juga jadi nggak bisa jambak. Kira-kira yang mati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, udah lama ditinggal ini. Baru selesai pengajian ini. Oh iya. Lanjut. Nggak ada yang mau Iya, ini nanya Bang Hendy lah saya nih kan. Kira-kira konten sekarang kan banyak yang metong ya kan. Siapa yang cabutnya itu Bang Hendy? Apa Yesus jemputnya? Katanya kan yang jemput itu Yesus. Jadi sekarang yang metong-metong itu siapa yang jemput gitu loh. Malaikat katanya. Jadi ini siapa yang jemput itu? Ya silakan yang noten ya. Di Bang Suma diam aja dari tadi. Poinnya naik ya, banget. Luar biasa kalau aku udah luar biasa ya begitu. Bang ngomong saja dia. Poinnya bisa cepet banget. Bang Erik, ini Bang Joker. Iya Bang Joker Islam. Ada yang sampaikan Bang Joker. Joker moderator ya Bang Joker ya. Moderator ya. Saya moderator juga ya Kang ya. Ya host. Iya. Banyak moderator sekarang ini. Iya mantap. Kita nih moderator nih. Jadi yang Kristen silakan naik ya. Kita nggak menjambak. Jadi karena nggak kenal entah siapa Muslim entah yang apa. Jadi kalau ada ingin mungkin menyampaikan baik yang Kristen ataupun Muslim silakan naik aja. Anjel 1994 ini kayaknya Kristen apa ya? Lagi pernah ketemu. Ini orangnya masih di bawah. Oh iya Bang Joker, makasih. Ya kalau ndak ada yang berani naik, kita rungkat saja. Kayaknya juga guru kita sedang istirahat ini. Oh iya. Iya. Besok Oke, kita lanjut silakan lagi. host. Oke, makasih host. Ya terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau ada Sama-sama kesalahan. Bang host. Ya. Ya semuanya penonton juga terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dan perilaku dari teman-teman kami. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat panjang umur fi taatillah.
Ya, Amin kita tutup ya saja. rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil syarr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.